Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 421. Meronta-ronta anjing. Meskipun ada jarak yang cukup antara Ling Han dan Reign Emperor dalam hal budidaya, status Ling Han sebagai alkemis kelas bumi sudah cukup untuk membiarkan mereka berdua berdiri sejajar. Sebenarnya, seorang alkemis tingkat rendah tingkat bumi bahkan memiliki status yang sedikit lebih tinggi daripada seorang pembudidaya bunga tingkat bunga. Mereka berdua berbicara sebentar. Ketika dia mengetahui bahwa Ling Han akan mengumpulkan rumput es merah dingin yang merah, Kaisar Hujan mengindikasikan bahwa dia ingin pergi dengan Ling Han dan memberinya bantuan. Ling Han dengan senang hati menerima. Setelah sekian hari, siapa yang tahu berapa banyak orang yang sudah membidik ramuan rohani itu? Meskipun dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di bawah tier bayi spiritual yang bisa mendapatkannya dengan sukses, mungkin ada pembudidaya di penjaga bunga blossom berdiri di samping. Siapa yang akan merebutnya darinya ketika mereka melihat bahwa dia telah berhasil? Apa yang akan dia lakukan? Rahasia menara hitam sudah diketahui beberapa orang, dan Ling Han tidak ingin membiarkannya menyebar lebih luas. Syukurlah, apakah itu Rong Huan Xuan, Asura Demon Emperor, atau Elder Nine Cloud, mereka semua hanya berpikir bahwa dia memiliki alat roh yang dapat berisi makhluk hidup dan tidak tahu bahwa itu adalah menara hitam, yang tidak biasa seperti hanya bisa mengandung makhluk hidup. Sekarang bahkan lebih sulit untuk melihat melalui gadis kecil ini. Kaisar Hujan menoleh untuk melihat Hun Yu. Di masa lalu, dia entah bagaimana masih bisa merasakan bahwa gadis kecil itu memiliki budidaya tier Gusing Spring, tapi sekarang seolah-olah Hun Yu telah berubah menjadi kabut dan tampak sangat kabur di matanya. Hun Yu terkikik sebagai tanggapan. Karena Ling Han memperlakukan Kaisar Hujan dengan sopan, dia akan memberinya wajah juga. Kalau tidak, siapa yang akan repot? Mereka bertiga melakukan perjalanan menuju lokasi Crimson Red Chilling Ice Grass. Itu terletak di daerah inti di tempat pertama, jadi setelah kurang dari setengah hari, mereka bertiga telah tiba di tujuan. Namun, mereka bukan satu-satunya. 3 orang lainnya sudah ada di sini. Yao Huiyue, Tong Ziming, dan juga Zhu Xuaner. 3 ini jelas ingin mendapatkan rumput es merah dingin Crimson juga, namun tidak dapat melakukannya. Meskipun wajah Zhu Xuaner tidak dapat dilihat, itu harus dipenuhi dengan kecemasan. Merasakan pendekatan Ling Han dan yang lainnya, mata Yao Huiyue menyapu mereka dan segera bersinar terang, seolah tatapannya telah berubah menjadi pisau tajam yang tak terhitung yang bersinar dengan kilau. Roh pertempuran tanpa akhir menyembur keluar darinya. Dia menatap Kaisar Reign dengan tatapan terpaku. Weng, weng, weng. Pedang panjang di pinggangnya benar-benar mengeluarkan suara berdengung, seolah ingin keluar dari sarungnya sendiri. Kaisar Hujan itu sama. Aura yang kuat menyebar darinya dengan beberapa kilatan cahaya surgawi yang melonjak di sekitarnya, yang berubah menjadi beberapa kepalan kuat. Mereka berdua sudah saling menyukai satu sama lain dalam pertempuran hebat dengan kera iblis. Tetapi setelah itu, keduanya menderita luka-luka berat dan karenanya secara alami pergi untuk menyembuhkan luka-luka mereka, serta mencerna pemahaman pertempuran yang mereka miliki. Didapat melalui pertempuran ini. Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu, dan keduanya dalam kondisi terbaik mereka. Akibatnya, semangat bertarung langsung melonjak di keduanya. Anak muda, kamu masih berani muncul. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan Milord? Tong Ziming tersenyum dingin pada Ling Han di masa lalu. Yao Huiyue telah menyatakan bahwa saat berikutnya dia melihat Ling Han, dia pasti akan mengambil nyawanya. Ling Han meliriknya dan berkata, anjing siapa ini yang hanya tahu cara menggonggong sepanjang hari dan malam? Jika pemiliknya tidak akan merawatnya dengan baik, aku akan membunuhnya. Yao Huiyue menarik perhatiannya dari Reign Emperor dan berkata dengan tenang kepada Ling Han, jika kamu memiliki kemampuan,
Maka kamu dapat membunuh jika kamu mau. Tong Ziming mencibir. Dia berada di lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual dan kecakapan pertempurannya setidaknya 12 bintang. Jadi bagaimana bisa seorang pemuda di lapisan ke-9 samudra spiritual dibandingkan dengan itu? Dia langsung tercengang. Lapisan ke-9 tingkat laut spiritual, bahkan belum 3 bulan berlalu, tetapi bagaimana orang ini melompat dari lapisan ke-5 dari tingkat lautan spiritual hingga ke tingkat ke-9 ini. Sebelumnya, dia memuji Yao Hui Yue karena berada di lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra pada usia 17 tahun, dan pemuda ini di depannya sekarang, tidak mungkin kalah. Mungkinkah ini akan menjadi kedatangan kedua Yao Hui Yue? Namun, jadi bagaimana jika ia berada di lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra? Masih ada celah tier yang lengkap di antara mereka berdua, dan itu adalah jurang pemisah yang tidak bisa diimbangi oleh jumlah talenta manapun. Lihat bagaimana aku akan menekanmu, dia berteriak keras. Karena Yao Hui Yue mengizinkannya untuk bertindak, dia tentu tidak akan memiliki reservasi lagi. Ling Han tersenyum dengan tenang. Dia mampu berurusan bahkan dengan Ding Yuanxin yang memiliki 15 bintang pertempuran, jadi apalagi Tong Ziming yang hanya memiliki 12. Selain itu, dia telah menembus lapisan ke-9 dari tingkat samudra spiritual sekarang, sehingga kecakapan pertempurannya secara alami meningkat dengan 1 atau 2 bintang pertempuran lainnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. Ngomong-ngomong, dia ingin mengumpulkan rumput es merah dingin Crimson, jadi dia mungkin juga memainkan kartu trufnya secara langsung. Menara kecil, dia memanggil secara internal. Hong, menara kecil langsung memindahkan menara hitam untuk memulai penanaman kekuatan. Auranya mulai melonjak-lonjak gila. Periode tengah, periode akhir, periode puncak dari lapisan ke-9 dari tingkat lautan spiritual. Dia hanya berhenti sejenak sebelum melewati ambang pintu dengan lancar dan ke dalam lingkaran alas rohani. Kemudian, itu adalah lapisan pertama, kedua, ketiga, dan melonjak seperti ini terus-menerus sampai budidaya akhirnya terhenti di lapisan ke-9 dari tingkat samudra spiritual. Kaisar Hujan, Yao Hui Yue, Zhu Xuaner, dan Tong Ziming semua melebarkan mata mereka pada saat yang sama sekali tidak mampu mempercayai apa yang mereka lihat terjadi dengan mata mereka sendiri. Pil alkimia macam apa ini yang akan memungkinkan kultivasi seseorang meningkat secara keseluruhan tingkat utama? Kaisar Hujan dan Zhu Xuaner tahu bahwa Ling Han adalah alkemis kelas bumi, jadi tidak terlalu aneh baginya untuk dapat meramu pil alkimia yang dapat meningkatkan tingkat kultivasinya sementara. Tetapi mereka tidak pernah mendengar ada yang bisa memberikan peningkatan yang sangat besar. Sementara itu, mulut Tong Ziming berkedut. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan Ling Han sebelumnya, hanya berdasarkan penilaian Yao Hui Yue tentang Ling Han, dia tahu bahwa yang terakhir pasti memiliki kehebatan pertempuran yang menakutkan. Dan sekarang mereka berdua memiliki tingkat kultivasi yang sama, bagaimana dia seharusnya melanjutkan, demi tuanmu, aku akan menyelamatkan hidupmu. Ling Han melambaikan tangannya. Kilatan Sword Ki muncul dan menembak ke depan. Tong Ziming bergegas menangkis, tapi kilatan pedang Ki ini langsung membuka lengan penjaganya. Dengan itu mengalir melewati lehernya, meninggalkan luka yang langsung memuntahkan darah. Ekspresinya berubah karena kaget. Ini jelas Ling Han penuh belas kasihan. Kalau tidak, dia pasti mampu membunuhnya dalam sekejap. Tentu saja, jika Ling Han benar-benar bergerak untuk membunuhnya, Yao Hui Yue pasti tidak akan duduk dan menonton dengan tenang dan bertindak untuk menyelamatkannya. Yao Hui Yue tampak kontemplatif. Ling Han saat ini masih jauh lebih lemah daripada dia. Namun dia masih membuat tangannya gatal tak tertandingi, ingin menantang mantan Han untuk berperang. Namun, menang melawan lemah, seperti itu sama sekali tidak membantu pembentukan Sword Heart. Karena itu, dia dengan paksa menekan dorongan itu. Ling Han tidak memberinya pandangan kedua dan langsung berjalan menuju Crimson Red Chilling Ice Grass dari area berapi-api. Dia telah mengambil kelopak bunga emas batu, jadi tidak perlu takut dengan nyala api. Mata Zhu Xuaner bersinar.
Mungkinkah Ling Han mampu mengumpulkan rumput es merah dingin Crimson? Dia langsung membuang pikirannya untuk menghentikannya. Dia benar-benar tidak mampu memetik ramuan spiritual ini. Tetapi jika itu jatuh ke tangan Ling Han, maka setidaknya ada beberapa harapan. Li Gen-han melangkah maju. Weng, Thunder Battle Armor diaktifkan dan beberapa kilatan petir muncul dan mengusir semua api. Dia sekarang memiliki kemampuan lapisan ke-9 tier Pedestal Tier, yang cukup untuk mengaktifkan kemampuan pertahanan Thunder Battle Armor sampai sejauh periode akhir dari tier Bunga Blossom. Yao Huiyue, monster semacam itu, jelas hanya ada di lapisan kedua Flower Blossom Tier, tetapi memiliki setidaknya 10 Battle Star. Namun, kecakapan pertempuran menjadi 10 bintang tidak berarti pertahanan itu juga 10 bintang. Kekuatan api akan menyerang dari segala arah, jadi tidak ada gunanya tidak peduli seberapa mengerikan kehebatan pertempuranmu kecuali dia bisa menghancurkan seluruh tempat ini dengan lambaian pedangnya. Oleh karena itu, di tempat ini, perlawanan Yao Huiyue paling tidak sebanding dengan pembudidaya normal di lapisan ketiga atau keempat dari tingkat bunga mekar. Maksimal adalah lapisan kelima, itu pasti tidak lebih tinggi dari itu. Ling Han dengan cepat melakukan perjalanan setengah jarak, tetapi saat dia terus maju, kecepatannya melambat. Banyak lubang muncul di Thunder Battle Armor, api masuk melalui lubang-lubang ini dan menghancurkan tubuh Ling Han. Seketika, lubang hangus akan muncul. Namun, Ling Han bahkan tidak mengerutkan alisnya, dan hanya terus berjalan ke depan. Chapter 422. Memperoleh ramuan rohani. Di mata Ling Han, tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan rumput es merah dingin merah pada perjalanan ini. Sebagai imbalan untuk ramuan spiritual ini, ia bahkan bisa mengorbankan batu keberuntungan surgawi dan batu sumber primal chaos. Dia menderita di bawah penderitaan yang luar biasa, tetapi sepertinya dia tidak merasakan apa-apa. Tubuh tebing batu bisa memotong rasa sakitnya, dan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan sepenuhnya melindungi sumber hidupnya, dan ditambah dengan perlindungan yang ditawarkan oleh Thunder Battle Armor, ini memberinya kualifikasi untuk terus maju. Kaisar Hujan dan Yao Huiyue keduanya tampak heran. Jika mereka hanya berbicara dalam hal pertahanan, Ling Han sudah lebih unggul dari mereka berdua. Namun, dalam pertempuran, pertahanan adalah kemampuan pasif karena tingkat serangan yang kuat juga milik pertahanan, yang mampu memaksa lawan ke tingkat yang tidak bisa ia balas. Jadi, bahkan jika pertahanan sedikit lebih lemah, apa yang bisa berdampak? Keheranan mereka adalah karena baju perang yang dikenakan Ling Han. Benar-benar terlalu mengejutkan. Itu sebenarnya mampu meningkatkan pertahanan ke tingkat perlindungan pasif seorang pembudidaya di periode puncak Flower Blossom Tier dan melindungi Ling Han dari semua sudut. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka terus merasa bahwa ada beberapa kekurangan pada armor perang ini. Itu karena sebuah lubang telah ditembus melalui Thunder Battle Armor, yang merupakan alasan perasaan aneh tentang keanehan ini. Itu masih baik untuk tingkat budidaya yang lebih rendah, tetapi semakin tinggi tingkat budidaya, semakin besar cacat ini. Lagi pula, itu bukanlah alat 10 tingkat spirit yang sepenuhnya sempurna dan sempurna. Mata Zhu Xuaner bersinar sementara itu. Dia sangat berharap Ling Han bisa berhasil mengumpulkan ramuan spiritual. Selama dia berhasil, masih ada ruang untuk diskusi. Ling Han tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia hanya melangkah ke depan, berniat untuk mengambil keuntungan sebanyak dari kesempatan ini untuk mengumpulkan rumput es krim merah-merah dingin mungkin. Kalau tidak, dia hanya bisa menunggu sampai setelah dia menerobos ke tingkat pedestal spiritual untuk sekali lagi memanfaatkan penanaman kekuatan dari menara hitam. Tetapi dia masih ingin menekan tingkat kultivasinya sendiri dan kembali untuk menyempurnakan tingkat kultivasi ini sepenuhnya, dan tidak bermaksud menerobos dengan begitu cepat. Jadi, jika dia bisa menggunakan dorongan kekuatan ini untuk mendapatkan rumput es krim merah dingin, itu yang terbaik. Apalagi persidangan semacam ini juga merupakan peluang baginya. 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter, ramuan spiritual berada dalam jangkauan. Tetapi Ling Han terlihat sangat kesakitan. Kekuatan api ini benar-benar terlalu menakutkan.
Bahkan jika dia telah menghilangkan rasa sakitnya, dia masih tidak dapat menghindarinya sepenuhnya, karena dia merasa seolah-olah indera surgawinya juga terbakar, membuatnya merasa sangat mengerikan. Dia pasti harus secepat mungkin. Ling Han mengambil langkah maju dan akhirnya tiba di sebelah ramuan rohani. Namun, dia tidak memetik ramuan spiritual, melainkan menarik pedang kelahiran setan, bermaksud untuk menggali ramuan spiritual. Selama dia bisa menyimpannya di menara hitam hidup-hidup, lalu siapa yang peduli kondisi lingkungan seperti apa yang dibutuhkannya, itu akan dapat terus tumbuh di menara hitam dan bisa tumbuh lebih baik, karena suatu hari di dalam akan sama dengan 3 tahun. Ini adalah ramuan spiritual tingkat 7, jadi Ling Han secara alami tidak bermaksud menggunakannya hanya sekali. Jiang, pedang yang tergores ke batu putih di bawahnya, langsung menciptakan percikan api yang tak terhitung, dan meninggalkan jejak cahaya. Namun, ujung pedang membeku menjadi kilatan salju putih. Perasaan sedingin es dengan cepat menyebar dari bilah pedang, yang membuat Ling Han menggigil dan merasa seolah-olah semua darah di tubuhnya hampir membeku. Dia berencana untuk mengiris sepotong batu ini di tengah dan menyimpannya ke menara hitam juga. Ujung pedang dengan demikian secara alami menusuk ke tanah yang dingin, yang menyebabkan serangan udara dingin. Dan yang lebih aneh adalah bahwa meskipun separuh bilah pedang ada di tanah yang berapi-api, itu tidak membatalkan udara dingin, tetapi bekerja sama dengan sangat baik. Setelah gelombang udara dingin, kemudian datang gelombang panas yang membakar, membuat darah Ling Han yang telah membeku beberapa saat yang lalu mendidih lagi dalam sekejap. Penderitaan yang begitu kuat sehingga dia segera memuntahkan darah. Sial, ini adalah perasaan asli mengalami es dan api pada saat yang sama. Ling Han mengertakkan gigi, tetapi tidak punya niat untuk berhenti sama sekali. Ding, 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 ding. Ia menggunakan Demon Bird Sword seperti itu adalah helikopter dan terus-menerus diiris ke batu. Untungnya, itu adalah alat semangat tingkat 10. Jika grade sedikit lebih rendah dan itu digunakan untuk mengiris tempat semacam ini di mana es dan api bersatu, daya tahan senjata pasti akan berkurang. Dalam beberapa saat, itu mungkin akan hancur. Namun, meski begitu, karena kemampuan Ling Han berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dia tidak mengiris dengan sangat cepat. Sementara itu, lengan kirinya, kaki kiri, dan kaki kanannya mulai hangus, dan aroma daging panggang perlahan-lahan menguar. Lengan kanannya masih baik-baik saja karena dia memfokuskan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan untuk menyembuhkannya dan menyerah pada bagian tidak penting lainnya. Hu Niu sangat cemas dan melompat panik. Namun, dia masih dipenuhi dengan kewaspadaan untuk daerah es dan api ini, dan tidak berani terburu-buru masuk. Selain itu, Ling Han masih berdiri dan mengayunkan pedangnya, jadi hal-hal belum maju ke tingkat terburuk. Jika Ling Han jatuh, dia pasti akan bergegas dan mencoba yang terbaik untuk menyeret Ling Han keluar. Ketika kedua kakinya hampir terbakar, Ling Han menggunakan True Fluid yang tidak bisa dihancurkan tanpa ragu-ragu. Dia memiliki total 3 tetes, yang akan membuatnya pulih sepenuhnya selama 3 kali. Weng, esensi kehidupan yang agung mengalir dalam tubuhnya. Seketika, semua lukanya sembuh. Ding, 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 Ling Han memotong dengan lebih bersemangat. Tetapi ketika esensi dari True Fluid benar-benar bisa dihancurkan dikeluarkan, lengan dan kakinya mulai sekali lagi menunjukkan tanda-tanda hangus. Sementara itu, Yao Huiyue dan yang lainnya sedang menonton tercengang. Dia benar-benar dapat pulih secara instan dari cedera serius seperti itu. Seberapa mengerikan pil surgawi semacam itu yang memiliki kemampuan pemulihan seperti itu. Jika mereka berhasil mendapatkannya, bukankah itu berarti mereka akan diberikan kehidupan ekstra? Yao Huiyue belum mengetahui identitas Ling Han, tetapi Zhu Xuaner dan Kaisar Hujan keduanya mengangguk secara internal. Dia benar-benar layak menjadi alkemis kelas bumi, dia luar biasa. Jika ini diketahui oleh Liu Jitong dan alkemis kelas bumi lainnya, mereka pasti akan menangis. Bagaimana mungkin ada pil alkimia kelas bumi yang begitu mengagumkan di dunia ini? Hanya obat suci legendaris, 9 Immortals Pill, yang memiliki efek seperti itu. Tapi itu adalah pil alkimia tingkat menengah surga grade, dan tidak ada lagi orang yang bisa meramu di dunia ini.
Ling Han diiris dan diiris. Ding, 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 suara benturan tidak berhenti, yang membuat Yao Huiyue dan yang lainnya bingung. Kenapa dia tidak begitu saja mengeluarkan ramuan spiritual dan pergi, tetapi memotong batu dengan tekad? Mungkinkah ia benar-benar ingin mendapatkan yang hidup dan mengambilnya kembali sehingga ia dapat terus menumbuhkannya? Apakah dia benar-benar memiliki lingkungan yang cocok untuk itu? Mereka benar-benar menebak dengan benar. Namun, sama sekali tidak mungkin mereka akan benar-benar menebak bahwa ada harta yang tak ternilai seperti menara hitam. Ling Han dengan cepat menggunakan tetes kedua Indestructible True Fluid. Namun, kali ini, jelas bahwa kecepatan pemulihannya melambat dan efek obatnya juga menghilang lebih cepat. Bahkan barang suci seperti itu akan membuat seseorang perlahan kebal terhadapnya. Benar, setetes True Fluid yang tidak bisa dihancurkan praktis mampu membangkitkan orang mati, dan selanjutnya, menyembuhkan luka-lukanya sepenuhnya. Jika tidak ada batasan untuk itu, maka itu benar-benar tidak masuk akal. Ketika efek dari tetes kedua Indestructible True Fluid benar-benar lenyap, Ling Han sudah memotong 2/3 dari batu putih. Dia tidak bisa menahan nafas. Jika dia bisa menangkap Sword Rai pada saat ini dan menggunakan 10.000 teknikes Return to One pada saat yang sama, mungkin satu serangan akan cukup untuk sepenuhnya memotong potongan batu ini menjadi 2. Tidak ada cara lain pada saat ini, jadi dia hanya bisa terus mengedarkan teknik pedang Four Seasons. Jika dia menggunakan Misterius 3000, maka Yao Huiyue pasti bisa tahu. Pada saat itu, maka mungkin saja monster tua Heaven's Sword Sekte akan bergerak keluar dan menginterogasinya dengan paksa untuk mencari tahu dari mana dia mempelajari teknik pedang ini. Pada saat itu, bahkan jika dia bisa menemukan semacam alasan, bagaimana mungkin Sekte Pedang Langit membebaskan orang luar yang kepala mempelajari teknik pedang sekte mereka? Dengan demikian, sebelum dia memiliki kekuatan yang memadai, Ling Han tidak ingin membiarkan Sekte Pedang Langit tahu bahwa dia telah mempelajari 3 gaya asal hitam. Aku memotong, 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 memotong. Hanya setelah beberapa saat Ling Han dipaksa untuk menggunakan tetes terakhir dari True Fluid yang tidak dapat dihancurkan, dan pada saat ini, batu putih sudah hampir terpotong sepenuhnya. Ling Han tampaknya sudah gila. Tidak ada lagi True Fluid yang tidak bisa dihancurkan untuk memperpanjang hidupnya. Jadi dia harus memotong batu putih sepenuhnya sebelum dia pingsan. Chapter 423. Berjuang Yao Huiyue. Kulit hangus sekali lagi muncul di lengan dan kaki Ling Han, tetapi hanya ada sepotong kecil batu putih yang tersisa. Dia berteriak keras dan membuat tebasan besar dengan pedangnya. Peng, batu akhirnya pecah. Dia mengulurkan tangan dan menekannya, sambil berkomunikasi dengan menara hitam. Siu, dia telah menyimpan kedua batu yang patah bersama dengan Scarlet Rainbow Frost Ice Grass di dalam Black Tower. Mundur. Dia buru-buru mundur, dan dalam beberapa langkah, keluar dari zona api. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil alkimia yang dia telan seperti orang gila. Sementara itu, ia terus-menerus mengedarkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kamu sudah matang, kata Huniu dengan sedikit sakit hati dalam suaranya ketika dia berlari. Tetapi ketika dia memberi beberapa mengendus dengan hidung kecilnya, air liurnya menetes keluar dari mulutnya. Baunya enak. Sudut mulut Ling Han bergerak-gerak. Apakah gadis kecil ini akan menerkamnya dan menggigitnya? Grandmaster Ling, tolong berikan rumput es dingin merah crimson padaku. Tidak peduli berapa banyak origin crystals, aku akan membayarmu untuk itu. Zhu Xuaner segera berseru. Grandmaster Ling, Yao Huiyue tersenyum lebar. Dia seorang alkemis? Alkemis tingkat rendah tingkat bumi, jawab Kaisar Hujan. Kali ini, Yao Huiyue akhirnya tampak terkejut. Dia telah memperkirakan bahwa Ling Han paling banyak adalah alkemis tingkat menengah kelas Black, atau paling tinggi. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han sebenarnya adalah alkemis kelas bumi. Jangan berpikir lebih rendah tentang alkemis tingkat rendah Earth Grade. Begitu seseorang lulus ke Earth Grade,
Rasanya seperti seorang kultivator telah melewati tingkat bunga mekar. Itu pesawat yang sama sekali berbeda. Seorang pria muda yang belum mencapai usia 18 tahun sebenarnya adalah alkemis tingkat rendah tingkat bumi. Bakat Yao Huiyue dalam seni bela diri memang layak menerima acungan jempol dari sebagian besar orang di dunia ini. Tetapi jika bakatnya dibandingkan dengan prestasi Ling Han dalam alkimia, Ling Han sama sekali tidak inferior, atau bahkan mungkin melebihi dirinya secara drastis. Itu karena ketika dia berada di usia Ling Han, dia hanya berada di lapisan ke-9 spiritual Ocean Tier. Itu hanya sebanding dengan menjadi alkemis tingkat menengah Black Grade. Tapi bagaimana dengan Ling Han dalam seni bela diri? Dia telah mencapai lapisan ke-9 dari tingkat lautan spiritual juga. Dia adalah seorang pemuda yang sangat menakutkan. Tidak heran hatinya akan berdenyut dengan perasaan bahwa Ling Han akan menjadi salah satu rival terbesarnya di masa depan. Namun Ling Han tidak memperhatikan mereka. Dia hanya terus mengedarkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Efek dari pil alkimia juga terus mengambil efek, memungkinkan tubuhnya pulih dengan cepat. Selama dia tidak terus-menerus diserang oleh api, gulir surga yang tidak bisa dihancurkan dapat menampilkan efeknya secara maksimal. Setelah sekitar 10 menit ditambah, dia berdiri kembali. Meskipun lukanya belum pulih sepenuhnya, sebagian besar lukanya sudah sembuh. Ling Han, serahkan rumput es merah dingin Crimson kepada Swanner dan aku bisa menyelamatkan hidupmu, kata Yao Huiyue dengan tenang. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa kali berikutnya dia melihat Ling Han, dia akan mengambil nyawa yang terakhir. The Rain Emperor segera memukul dan menyela, aku hanya berpikir untuk bertarung denganmu. Dia dengan tegas menerima tantangan untuk bertempur menggantikan Ling Han. Namun Ling Han tersenyum dan berkata, Rain Emperor, serahkan saja pertempuran ini kepadaku, masih ada setengah jam tersisa dari penanaman kekuatan dari Menara Hitam. Jadi bagaimana itu bisa terbuang? Hahaha, Yao Huiyue tertawa keras. Tetapi saat dia tertawa, dia terus menggelengkan kepalanya. Meskipun aku memiliki pendapat yang tinggi tentang potensi kamu, saat ini kamu tidak dapat diterima. Kamu belum memenuhi syarat untuk melawan aku. Kamu hanya akan tahu setelah pertempuran. Ling Han melambaikan pedang kelahiran setan. Pola-pola samar muncul, dan tekanan mengerikan memancar dari pedang. Tekanan semacam ini memiliki efek penindasan yang kuat pada setiap pembudidaya di bawah tingkat bunga mekar, tetapi efeknya terbatas terhadap mereka yang naik. Setelah semua, dari tingkat kultivasi dan seterusnya, pembudidaya telah melangkah melampaui batas kematian. Yao Huiyue berpunuk dan berkata, aku pada awalnya sangat berharap pada hari bahwa kamu akan datang untuk menantangku di masa depan. Tetapi jika kamu bersikeras untuk mencari kematianmu sendiri, aku juga tidak keberatan mengabulkan permintaanmu. Dia adalah seseorang yang tidak takut membunuh sejak awal. Dia juga tidak punya kebiasaan menghargai bakat. Itu hanya semacam momen baginya untuk membuat janji 2 tahun dengan Ling Han. Jadi secara alami, dia tidak keberatan membunuh Ling Han sebelum itu. Tuan Yao, Grandmaster Ling adalah alkemis kelas bumi. Zhu Swanner mengingatkan dengan dingin. Meskipun dia sangat menginginkan Ice Crimson Red Chilling Ice, dia tidak punya niat untuk mengambil nyawa Ling Han untuk itu. Selain itu, mereka berdua masih harus menuju ke negara bagian tengah untuk berperang bersama dan merupakan sekutu. Bagaimana mungkin dia bisa duduk dan menonton? Yao Huiyue menyeringai. Orang lain mungkin takut dengan masyarakat alkemis, tetapi bagaimana mungkin dia? Cara kerja internal sekte kuno seperti sekte pedang surga jauh lebih kuat daripada yang berani dibayangkan siapapun. Bahkan Society Alkemis tidak akan mau meremehkan mereka dengan mudah. Jadi bagaimana jika dia membunuh Ling Han? Mungkinkah perkumpulan alkemis akan berani datang ke Heaven's Sword Sect untuk menangkapnya? Jika kamu dapat memblokir 3 serangan pedang dari saya, aku akan menghindarkanmu, katanya dengan muram. Jangan berpikir bahwa hatinya melunak. Itu benar-benar dominasi satu sisi untuk seseorang di tingkat bunga mekar melawan lawan di tingkat pedestal spiritual. Bukankah 3 langkah sudah cukup untuk membunuh? Ling Han mengangkat Demon Bird Sword dengan datar dan menjawab dengan tenang, kamu tidak akan bisa membunuhku. Ini adalah kata-kata jujur. Saat ini, bagaimanapun, di lapisan ke-9 dari tier pedestal spiritual,
dan setidaknya sebelum berangsur-angsur kekuatan dari Menara Hitam berakhir, ia akan dapat mengaktifkan periode puncak pertahanan tingkat bunga blossom tingkat dari Thunder Battle Armor. Adapun kapan instilasi kekuatan dari Menara Hitam berakhir, secara alami, dia kemudian akan memanggil Rain Emperor untuk menggantikannya. Dia jelas bukan orang yang rela mati demi kesombongan yang tidak berguna. Serangan pertama, Yao Huiyue bertindak. Dia dengan santai melambaikan jarinya, hanya membentuk 5 kilasan pedang Qi. Tapi siapa dia? Tidak hanya dia di tingkat bunga mekar, dia juga menyatakan dirinya sebagai pendekar pedang terkuat kedua di dunia. Meskipun itu agak berlebihan, kekuatannya di Flower Blossom Tier masih sangat kuat. Seolah-olah 5 kilatan pedang Qi ini adalah naga marah yang bisa dengan mudah membunuh seorang pembudidaya di lapisan ke-9 tingkat spiritual lebih dari 100 kali. Pertama-tama, jarak antara pedestal spiritual dan Flower Blossom Tier adalah seperti jarak antara surga dan bumi, apalagi ketika itu adalah jenis monster seperti Yao Huiyue. Ling Han tidak takut dan melambaikan pedangnya untuk menangkis. Pu. Dia tidak bisa memotong pedang Qi Yao Huiyue, tetapi Thunder Battle Armor berhasil dengan mudah memblokir kelima flash. Ling Han bahkan tidak dipaksa mundur dari dampaknya. Menarik, Yao Huiyue tersenyum. Sebelumnya, dia sudah melihat kemampuan defensif yang ditampilkan oleh Thunder Battle Armor melawan api, tetapi mampu menahan api dan mampu bertahan melawan serangan yang kuat adalah dua hal yang sangat berbeda. Misalnya, dinding tanah bisa menahan api, tetapi menghadapi serangan yang kuat, itu pasti akan rusak. Setelah satu serangan ini, pikiran Yao Huiyue bahwa itu adalah kebetulan telah menghilang. Thunder Battle Armor tidak hanya bisa bertahan melawan serangan api dan es, tetapi juga efektif melawan serangan kuat. Dia harus serius. Yao Huiyue menghunus pedangnya, ekspresinya serius. Untuk seseorang yang sesombong dia, karena dia telah menyatakan bahwa dia akan menyerang 3 kali, dia pasti tidak akan menyerang yang keempat kalinya. Kalau tidak, itu akan merusak inti seni pedangnya, dan dia tidak akan pernah bisa membentuk jantung pedang di masa ini. Dia sekali lagi melambaikan tangannya. Siu, 9 kilatan sword Qi muncul secara bersamaan, dan menyerbu ke arah Ling Han. Dia sekali lagi melambaikan tangannya. Siu, 9 kilatan sword Qi muncul secara bersamaan, dan menyerbu ke arah Ling Han. Peng! Kilatan pedang Qi ini sekali lagi tersebar sempurna oleh Thunder Battle Armor. Bagaimana serangan normal bisa efektif terhadap pertahanan di tingkat periode puncak Flower Blossom Tier? Ekspresi Yao Huiyue meningkat dengan serius. Dia tidak bermaksud menganggap Ling Han serius sama sekali, tetapi kekuatan armor pertempuran yang terakhir telah melebihi harapannya. Dia harus menggunakan langkah terbaiknya, atau dia benar-benar tidak akan bisa membunuh lawan muda ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan pedangnya yang berharga bergetar sedikit. Pedang tak berujung yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya, seolah-olah pengguna juga telah berubah menjadi pedang. Tubuhnya adalah pedang, kesadarannya adalah pedang, semua adalah pedang. Ling Han sangat tersentuh. Dalam kehidupan terakhirnya, dia secara alami tidak melihat serangan kaisar pedang dengan kekuatan penuh, dan Yao Huiyue yang berusaha sekuat tenaga sekarang langsung memberinya inspirasi. Jadi jalur pedang bisa berjalan dengan cara ini juga. Dia ingin berjalan di jalur yang terkuat, jadi secara alami, dia harus menyerap poin terkuat dari berbagai jalur. Misterius 3000. Menebas semua 3 alam, Yao Huiyue menyerang. Siu. Sebanyak 200 kilatan cahaya benar-benar bersinar dengan kilau dari serangan itu. Ling Han tersenyum. Itu memang misterius 3000, dia telah membuat taruhan yang tepat. Chapter 424. Kemenangan sempit. 1200 pedang menyala. Ini berarti Yao Huiyue telah menembakkan 11 kilasan pedang Qi. Itu adalah bagaimana jumlah total dari kilatan pedang mencapai titik tertinggi 1200. Ini adalah serangan yang sangat mengerikan.
Seorang kultivator di tingkat bunga mekar mampu menembakkan 1.200 kilatan pedang, dan setiap kilat setara dengan serangan kekuatan penuh Yao Hui Yue. Jika kilatan pedang ini menabrak Thunder Battle Armor, mereka benar-benar mampu menghancurkan pertahanan tingkat bunga blossomnya. Mereka terlalu terkonsentrasi dan terlalu kuat. Ling Han juga sedikit terkejut. Dia telah meramalkan bahwa ketika dua serangan pertama Yao Hui Yue tidak menghasilkan efek, dia pasti akan menggunakan 3.000 misterius dalam serangan ketiga. Kebanggaan dan harga diri yang terakhir tidak akan membiarkan kata-kata yang dia nyatakan kosong. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Yao Hui Yue memang menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Dia benar-benar telah membentuk 11 kilatan Sword Ki. Dia memang pria yang sangat ambisius. Dia sudah membentuk 11 kilatan pedang Ki, namun tidak memilih untuk menggabungkannya menjadi pedang Rai. Apakah dia berencana membentuk 29 kilasan? Kaisar Hujan juga sangat tersentuh. Dia telah membentuk Fist Rai hanya setelah dia membentuk 10 kilasan Ki, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa 10 kilasan bukanlah batas sama sekali. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu, karena keterbatasan struktur kekuatan. Tidak mungkin pemahaman dan pengetahuan Kaisar Hujan tentang seni bela diri dapat dibandingkan dengan murid Sekte Pedang Langit. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat pribadi, tetapi lebih disebabkan oleh kesenjangan antara warisan masing-masing. Ling Han bergerak dan menggunakan gerakan angin bayangan, dan benar-benar berhasil menenun sekitar 1.200 kilatan pedang. Sangat kebetulan dan sangat luar biasa, ia menghindari satu kilatan pedang demi satu, menuju Yao Hui Yue dalam serangan. Itu terlalu tidak masuk akal. Kaisar Hujan dan Zhu Xuaner tidak bisa membantu tetapi melongo, itu pasti serangan terkuat Yao Hui Yue. Jika itu mereka, bahkan jika Zhu Xuaner menerobos ke Flower Blossom Tier, dia hanya akan bisa tetap bertahan melawan serangan semacam itu. Kalau tidak, dia hanya bisa memilih mundur sejak dini untuk menghindari menghadapi kekuatan seperti itu secara langsung. Namun segera setelah itu, mereka segera menggelengkan kepala mereka secara internal. Itu 1.200 kilatan pedang. Itu benar-benar mustahil untuk bertahan. Kecuali mereka memiliki keuntungan luar biasa di tingkat kultivasi, itu akan menjadi satu-satunya cara mereka bisa menangkis apa yang setara dengan serangan sengit 1.200 Tao Hui Yue. Satu-satunya pilihan adalah mundur dan menghindar. Ini adalah kesimpulan bahwa mereka berdua telah mencapai. Namun Ling Han melakukan yang sebaliknya. Dia benar-benar langsung melawan 1.200 kilatan pedang dan menyerbu ke arah Yao Hui Yue untuk menyerang. Tapi sepertinya dia benar-benar bisa berhasil. Dia sudah berhasil menghindari lebih dari 700 kilatan pedang. Bagaimana bisa adegan ini tidak membuat Rain dan Zhu Xuaner bodoh? Sementara itu, Tong Ziming menggertakkan giginya juga, namun ia merasa seolah-olah rasa sakit yang disebabkan oleh cedera di lehernya sedikit meningkat. Hanya Hun Yu yang terus bertepuk tangan, memanggilnya dengan pujian. 800, 900, 1000, 1100, 1200, Ling Han benar-benar berhasil melewati 1.200 kilatan pedang dan tiba di depan Yao Hui Yue. Pedangnya melesat melewatinya, dan dia menggunakan teknik Four Seasons Sword, musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin bersepeda. Peng, Yao Hui Yue dikejutkan dan sosoknya langsung terlempar mundur dari dampak. Namun, beberapa pola menyala di tubuhnya, dan ketika dia menyentuh tanah, hanya ada luka yang sangat dangkal di sisi kiri wajahnya. Darah merembes keluar, tetapi seolah-olah itu adalah merkuri. Itu menetes perlahan dan memancarkan cahaya putih keperakan. Ling Han menarik pedangnya. Dia berhasil membalikkan keadaan dalam serangan terakhir karena dia juga telah mengembangkan Misterius 3000. Selain itu, ia telah membentuk 9 kilasan Sword Ki sendiri, yang hanya 2 kilasan Sword Ki kurang dari lawannya. Sebagai hasilnya, dia secara alami tahu bagaimana kilatan pedang ini beredar. Meskipun 200 kilatan tambahan memang memberinya masalah. Namun, dia memang memiliki rasa surgawi dari surga tier, dan lawannya hanya di Flower Blossom tier, jadi tambahan 200 pedang itu tidak terlalu menjadi masalah. Inilah yang menyebabkan keajaiban,
seorang kultivator lapisan ke-9 dari pedestal tier mengatasi langkah pembunuhan terkuat lawan Flower Blossom tiernya dan berhasil mendaratkan serangannya sendiri. Bahkan jika dia hanya meninggalkan luka kecil di wajah Yao Hui Yue yang benar-benar dangkal. Keheningan menyelimuti mereka. Kaisar Hujan tercengang, mata Zhu Xuaner yang indah bersinar terang, sedangkan Tong Ziming bergetar. Hanya Hun Yu yang bertepuk tangan liar dan memecah keheningan dengan tepuk tangan. Ekspresi Yao Hui Yue berubah berulang kali, tetapi akhirnya kembali tanpa ekspresi. Dia memancarkan udara yang benar-benar santai dan bahkan tersenyum. Dia berkata, "Tidak buruk, tidak buruk. Sepanjang hidup saya, ini adalah pertama kalinya saya terluka oleh seseorang yang 10 tahun lebih muda dari saya. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku hanya akan menyerang 3 kali. Ling Han, masih ada 20 bulan. Dalam 20 bulan ini, bahkan jika aku bertemu denganmu sekali lagi, aku akan berpura-pura tidak melihatmu. Namun, 20 bulan kemudian, dimanapun kau bersembunyi, aku akan menemukan kamu dan bunuh kamu. Aku akan menginjak mayatmu dan menerobos ke tingkat kedua lintasan pedangku." Dia benar-benar memulihkan sikapnya yang kuat dan bertingkah percaya diri. Dia menoleh ke Zhu Xuaner dan berkata, "Xuaner, aku minta maaf. Aku tidak bisa membantumu mengumpulkan ramuan rohani, tapi tolong jangan khawatir. Aku akan segera kembali ke negara bagian tengah dan pasti membantu Anda mendapatkan ramuan rohani." Setelah mengatakan itu, dia mengangguk pada Tong Ziming, dan mereka berdua berbalik dan pergi. Mata Ling Han tertuju pada sosok Yao Hui Yue. Lain kali mereka bertemu, dia pasti tidak akan mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa dia memiliki pemahaman tentang 3.000 misterius. Sebagai gantinya, dia akan menggunakan kecakapan pertempuran nyata untuk mengalahkan kedatangan kedua kaisar pedang ini. "Pedang Kaisar, akan lebih baik jika kamu berhasil memasuki Dewa Sejati. Saya pasti akan mencari Anda di masa depan untuk pertempuran yang bagus." Keyakinan Ling Han melonjak. Dia yakin bahwa dia akan bisa menembus ke tingkat bunga mekar dalam waktu 2 tahun. "Grandmaster Ling, berapa banyak Crimson Red Chilling Ice Grass yang perlu Anda gunakan untuk meramu pil alkimia Anda? Silakan tinggalkan beberapa untuk Xuaner." Zhu Xuaner membungkuk pada Ling Han. Entah itu karena identitasnya sebagai alkemis kelas bumi atau karena kecakapan pertempuran yang dia miliki saat ini, dia tidak berani menggunakan cara yang kuat. Lebih jauh lagi, dia sangat terkesan oleh seorang jenius seni bela diri. Ling Han, dengan penanamannya pada lapisan ke-9 spiritual Ocean Tier, meskipun ia telah sementara meningkatkan budidayanya ke lapisan ke-9 dari tier pedestal tier, mampu melukai seorang pembudidaya elit tingkat bunga mekar, terutama ketika itu adalah jenis monster seperti Yao Hui Yue. Itu secara alami memenuhi dirinya dengan rasa hormat yang tak ada habisnya untuknya. Matanya yang indah menyala, sangat mempesona. Sementara itu, Rain Emperor tersenyum sedikit dan berkata, "Ling Han, aku masih akan tinggal selama beberapa waktu di hutan setan kegelapan ini, dan ketika aku mencapai lapisan ke-9 dari Flower Blossom Tier, aku akan memasuki daerah lain untuk melakukan perjalanan. Karena itu, jika Anda menemukan masalah selama ini, Anda bisa datang ke sini dan mencari saya." "Terima kasih banyak, Rain Emperor." Ling Han mengangkat tangannya yang tergenggam sebagai tanda terima kasih. Ada layar pelindung yang memisahkan keempat wilayah besar dan negara bagian tengah. Orang yang lebih lemah dapat dengan bebas melewati, tetapi semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sulit untuk melewati penghalang ini. Sebagai contoh, adalah mungkin bagi seorang kultivator di tier bayi spiritual untuk melewatinya, tetapi kultivasi mereka akan sangat berkurang. Jadi, jika seseorang ingin melakukan perjalanan ke berbagai daerah dan negara bagian tengah, tingkat bunga mekar adalah tingkat budidaya terbaik untuk itu. Seseorang masih akan cukup kuat untuk memastikan keselamatannya sendiri, namun tidak akan dilemahkan dalam proses melewati penghalang. Kaisar Hujan memandangi Ling Han dan Zhu Xuaner beberapa kali, tertawa keras, dan melompat di udara dan pergi. Wajah Zhu Xuaner memerah dari cara dia memandang mereka. Untungnya, dia memiliki kerudung putih untuk menutupi wajahnya, jadi tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia saat ini menyerupai buah persik.
Grandmaster Ling, dia berkata kepada Ling Han dengan malu-malu, matanya yang indah jernih dan seperti madu, cukup untuk membuat hati seseorang mabuk dengan manisnya. Ling Han berpikir sejenak, lalu berkata, 1 bulan kemudian, bawalah cukup asal kristal atau bahan-bahan lainnya. Teknik pembentukan akan baik-baik saja. Aku bisa menjual rumput es krim merah dingin untukmu. Jika itu 1 bulan, harus ada beberapa batang rumput es krim merah-merah di Menara Hitam. Jadi tidak apa-apa untuk menjual 1 tangkai. Sangat, Zhu Xuaner bertanya, sangat bersemangat. Ling Han mengungkapkan ekspresi tidak sabar dan membalas, saya seorang alkemis kelas bumi. Apakah Anda pikir saya akan berbohong kepada seorang gadis kecil seperti Anda? Seketika, sudut mulut Zhu Xuan berkedut, dan dia hampir menyerangnya untuk menikamnya dengan pedangnya. Chapter 425. Kembali ke kota yang ekstrim. Zhu Xuaner, peringkat ke-13 di Prodigy Roll di wilayah utara. Dalam turnamen peringkat yang akan datang sebulan kemudian, adalah hal yang pasti baginya untuk berada di peringkat 3 besar. Bukan hal yang mustahil baginya untuk berada di peringkat pertama sekalipun. Selain itu, dia adalah keindahan terbesar di wilayah utara. Tanpa menunjukkan seluruh wajahnya, dia mampu membuat murid-murid yang sangat baik dari Heaven's Sword Sect berada di dekat dan memanggilnya, mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bantuannya. Seberapa mempesonanya dia bisa melakukan itu? Namun seseorang benar-benar mengabaikan pesonanya dan benar-benar menegurnya sebagai gadis kecil. Zhu Xuaner benar-benar sangat tidak senang. Jika Ling Han adalah orang tua berusia 50-an atau 60-an, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi jelas bahwa pria ini 3 atau 4 tahun lebih muda dari dirinya. Namun bertingkah laku tua dan berpengalaman, bagaimana mungkin dia tidak meledak dengan amarah? Yang paling penting, ekspresi Ling Han tampak sangat alami. Dia sama sekali tidak terlihat seperti sedang bermain kucing dan tikus dengannya. Ini praktis seperti menusuk beberapa lusin kali langsung ke hati Zhu Xuan yang selalu begitu percaya diri. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan dorongan kuat untuk melepaskan cadarnya. Dia yakin bahwa sekali Ling Han melihat kecantikannya yang luar biasa, dia juga akan jatuh cinta pada pesonanya. Namun, pertama, dia tidak pernah ingin memanfaatkan kecantikannya, dan kedua, dia lebih takut bahwa Ling Han akan jatuh cinta padanya dan menggunakan rumput es merah dingin merah, atau statusnya sebagai alkemis kelas bumi, untuk memaksanya untuk kemauannya. Karena itu, dia mengertakkan gigi dan menekan dorongan impulsif semacam ini. Grandmaster Ling, umurmu baru 17 atau 18 tahun. Jika Xuaner adalah seorang gadis kecil, lalu apa kabarmu? Dia membalas, gadis bodoh. Apakah seseorang dewasa atau tidak ditentukan oleh usia mentalnya, bukan dari penampilannya. Aku sudah tahu hanya dengan mendengarkanmu bahwa kau benar-benar gadis bodoh. Ling Han mengangkat bahu, berbalik dan pergi. Sementara itu, Hu Niu membuat wajah di Zhu Xuaner, lalu menyusul Ling Han. Menarik-narik di sudut kemeja Ling Han, dia tertawa terbahak-bahak. Mengutuk. Zhu Xuaner merasa dia akan menjadi gila. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu yang akan mendorong seseorang ke kemarahan seperti itu? Dia benar-benar terlalu menjengkelkan, bukan? Dia benar-benar membuat seseorang ingin melemparkan sesuatu padanya, bukan? Ling Han sangat puas. Perjalanan ke hutan setan gelap ini praktis sempurna. Tidak hanya dia menuai manfaat besar dari perjalanan ini, dia juga berhasil menipu Asura Demon Emperor dan memecahkan masalah besar. Dia juga bertemu dengan Kaisar Hujan lagi. Kaisar yang mendominasi ini telah memulai perjalanannya sebagai penguasa, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Dia membawa Hu Niu bersamanya kembali ke Extreme Yang City. Jika Yin Lan sudah berhasil mendapatkan 9 daun hitam Ganoderma untuknya, dia akan dapat menyusun ramuan kembalikan roh. Zhu Xuaner benar-benar menyusul mereka dan bepergian bersama Ling Han. Ini membuat Hu Niu sangat tidak senang. Dia merasa bahwa wanita ini yang suka memindahkannya saat dia berjalan terlalu menjengkelkan. Kenapa dia terus mencoba merayunya Ling Han? Ling Han sudah melakukan transplantasi Ice Crimson Red Chilling Ice. Sebenarnya, batang ramuan rohani ini belum mencapai kematangan penuh.
Tetapi setelah tumbuh di menara hitam selama lebih dari selusin hari, itu harus cukup matang. Dengan demikian, ketika Ling Han kembali ke kota yang ekstrim, tangkai ramuan rohani ini telah tumbuh sepenuhnya, tetapi hanya menghasilkan 3 potong buah. Namun batang utama sangat cepat layu, seolah-olah telah memindahkan seluruh hidupnya ke dalam 3 potong buah ini. Buahnya tidak bisa digunakan, nilai Crimson Red Chilling Ice Grass terletak pada batangnya. Namun, 3 potong buah ini berarti bahwa lebih dari sebulan kemudian, Ling Han akan dapat memperoleh 3 tangkai rumput es krim merah dingin yang berumur 100 tahun. Pada saat itu, dia akan menggunakan satu dan menjual yang lain ke Zhu Xuaner. Dia akan meninggalkan yang terakhir untuk terus menghasilkan buah, dan di masa depan, dia tidak akan lagi kekurangan ramuan rohani ini. Dia kembali ke penginapan, namun menemukan bahwa Liu Yutong dan yang lainnya sudah lama pindah. Namun, mereka telah meninggalkan alamat untuk Ling Han dengan seorang pelayan. Secara alami, itu karena Liu Yutong dan Li Xichan telah memutuskan, dan akhirnya menemukan rumah baru untuk mereka. Ketika mereka mencapai kota yang ekstrim, Zhu Xuaner pergi, sedangkan Li Genhan pergi ke rumah barunya. Itu terletak di bagian timur kota. Dari luar, itu tampak sangat biasa, tetapi sebenarnya ada sebuah danau yang cukup besar di dalamnya. Pohon willow tergantung di atas danau, membuat pemandangan yang sangat menyenangkan. Selain itu, ada anjungan dan menara, paviliun air, dan jembatan batu, yang membuat orang merasa seolah-olah telah menemukan tempat yang tenang dalam kekacauan. Mereka bahkan telah merekrut penjaga di ambang pintu mereka menghentikan langkah Ling Han. Ini membuat Hun Yu menunjukkan sifatnya yang ganas dan dia hampir menggigit mereka. Untungnya, Zhu Wujiu baru saja keluar dan buru-buru menyambut Ling Han ke kediaman. Dia juga memberitahu para penjaga bahwa ini adalah pemilik asli Ling Residence. Mereka juga menyewa beberapa pelayan untuk bekerja di istana. Lagi pula, istana itu sangat besar, dan Liu Yutong dan yang lainnya memiliki hal-hal lain yang perlu mereka lakukan, terutama kultivasi dan ramuan pil. Jadi bagaimana mereka punya waktu untuk melakukan tugas-tugas sepele? Mereka juga menyewa beberapa pelayan untuk bekerja di istana. Lagi pula, istana itu sangat besar, dan Liu Yutong dan yang lainnya memiliki hal-hal lain yang perlu mereka lakukan, terutama kultivasi dan ramuan pil. Jadi bagaimana mereka punya waktu untuk melakukan tugas-tugas sepele? Segera, Liu Yutong dan yang lainnya keluar untuk menerimanya. Ling Han dengan kasar memahami keadaan saat ini. Apakah itu Forget Not atau Alchemist King Pavilion? Karena perawatan Liu Jitong, tentu saja tidak ada yang berani membuat desain pada mereka. Namun, karena Ling Han pergi terlalu lama, bahan-bahan di Forget Not hampir habis. Sejak bulan lalu dan seterusnya, mereka bahkan menggunakan metode penjualan hidangan yang membutuhkan bahan-bahan ini dan membatasi jumlahnya. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki bahan untuk dijual sekarang. Itu sama untuk pavilion Raja Alkemis. Pil alkimia tingkat tinggi yang diramu Ling Han praktis terjual habis, dan meskipun Li Xichan memiliki bakat yang besar dalam alkimia, dia masih sangat jauh dari kaisar alkimia. Syukurlah, Ling Han akhirnya kembali. Secara alami, masalah bisnis harus ditangani sesegera mungkin. Li Genhan menarik sejumlah besar buah-buahan dan sayuran segar serta beberapa ternak dari Menara Hitam dan menyuruh Zhu Wujiu untuk mengirimkannya ke Forget Not. Adapun pil alkimia, ketika dia punya waktu, dia akan masuk ke Menara Hitam untuk meramu mereka. Lagi pula, mereka perlu waktu untuk dibuat, dan tidak bisa ditarik begitu saja seperti bahan makanan itu. Ketika tiba waktunya makan siang, Gong Letian datang tanpa undangan. Dia sudah kecanduan barang-barang bagus yang dijual di Forget Not, namun setelah mereka membatasi persediaan makanan, dia hanya bisa makan satu hidangan lezat setiap kali makan. Bagaimana mungkin mulutnya, yang telah menjadi pemilih, mentolerir ini? Dengan demikian, dia akan datang setiap hari untuk bergabung dengan mereka untuk makan karena Liu Yutong dan yang lainnya sudah lama menjadi pemilih juga dan harus memiliki hidangan yang dibuat dengan bahan makanan dari Menara Hitam untuk setiap makanan. Ketika dia melihat bahwa Ling Han telah kembali,
Pria ini segera menerkamnya dan meratap, "Saudaraku, kamu akhirnya kembali. Aku hampir akan mati karena menunggu dagingmu." Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengenakan ekspresi gelap. Apakah orang ini tahu cara berbicara? Dia ingin memakan dagingnya. Ling Han telah kembali hari ini. Jadi semua orang secara alami tidak perlu terus melestarikan persediaan mereka. Berbagai macam hidangan gourmet disajikan. Mereka dengan ganas makan makanan mereka, menyebabkan semua perut mereka menjadi bulat dari pesta itu. Setelah Gong Letian pergi, Ling Han mengumpulkan mereka semua di sekitarnya. "Ini adalah batu keberuntungan surgawi," kata Ling Han, dan menjelaskan efeknya juga. Ini membuat semua orang heran. Jika mereka memperhalus batu kecil ini, maka ketika mereka menembus ke tier berikutnya di masa depan, mereka akan mendapatkan tambahan 4 atau 5 battle star senilai kecakapan pertempuran. Itu terlalu mengejutkan. Bagaimana mungkin harta yang tak ternilai itu ada di dunia ini? Mereka adalah orang-orang dari negara hujan, dan karena pengetahuan mereka yang terbatas, mereka secara alami tidak mungkin mendengar harta karun seperti itu. Semua orang sangat bersemangat. Bahkan pembudidaya elit Flower Blossom dan spiritual infantier akan berebut harta sedemikian rupa sehingga mereka dapat membantu juniornya sendiri meningkatkan kemampuan mereka. Tetapi Ling Han benar-benar berhasil mendapatkan sebanyak 9 keping batu seperti itu. Itu benar-benar mencengangkan. Mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih dan masing-masing menelan sepotong batu keberuntungan surgawi. Begitu mereka menerobos ke tier utama berikutnya, kecakapan pertempuran mereka akan melonjak jauh. Ini akan terbukti paling awal melalui Liu Yutong dan Zhu Wujiu, karena mereka berdua sudah berada di lapisan ke-9 Gusing Spring Tier. Mereka telah memperkuat fondasi kultivasi mereka mendekati kesempurnaan dan siap menerobos. Bisakah kamu menjadi jauh lebih lambat? Dia baru saja menembus lapisan kedua spiritual Ocean Tier dan masih memiliki jalan yang sangat panjang sampai tier spiritual alas. Guang Yuan lebih buruk. Karena dia berkultivasi lagi, dia memang maju pada tingkat yang lebih cepat daripada Ken Ye. Namun, karena kultivasinya telah mengalami kemunduran, bahkan jika dia sekali lagi menerobos ke tingkat pedestal spiritual, dia masih akan hanya memulihkan kemampuan aslinya dan tidak menerobos. Akibatnya, manfaat yang ditawarkan oleh Heavenly Luckstone hanya akan terlihat ketika ia menerobos ke Flower Blossom Tier. Di sisi lain, Li Xichan tidak mau menelan batu keberuntungan surgawi apapun yang terjadi. Baginya, ini adalah pemborosan yang ekstrim. Dia hanya membutuhkan kemajuan tingkat kultivasinya, dan itu sudah cukup baginya untuk dapat membuat pil alkimia. Baginya, kecakapan pertempuran yang sangat kuat benar-benar tidak banyak berguna. Chapter 426. Arai Bintang Guntur Tiandu. Ling Han juga tidak memaksanya. Memiliki Li Xichan memperbaiki Heavenly Luckstone memang sedikit sia-sia. Karena dia tidak membutuhkannya, maka mereka hanya menyisihkannya untuk saat ini. Bagaimanapun, tidak peduli kapan, harta karun yang tak ternilai ini akan mampu mengambil harga astronomi. Dia menuju ke Spirit Treasures Pavilion dan bertanya apakah ada berita tentang Nine Leaf Black Ganoderma. Hasil dari pertanyaannya memberinya banyak kegembiraan yang tak terduga. Yin Hong sudah mendapatkan beberapa berita tentang 9 daun hitam Ganoderma, dan akan bisa mendapatkannya dalam waktu 1 atau 2 bulan lagi. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Ramuan spiritual tingkat 7 sangat berharga, dan Yin Hong hanya putri tercinta dari Master Pavilion cabang wilayah utara Pavilion Harta Karun Roh, jadi dia memiliki sarana terbatas yang bisa dia gunakan. Yang paling penting, menjadi Pavilion Master cabang Pavilion Harta Karun Roh tidak berarti seseorang memiliki otoritas absolut. Bagaimanapun, Pavilion Harta Karun Roh adalah pesta yang sangat besar. Itu hanya menunggu 1 atau 2 bulan lagi, Ling Han masih mau menunggu. Selain itu, sekitar sebulan kemudian, role prodigi dari wilayah utara akan sekali lagi terbuka, dan meskipun Ling Han tidak tertarik untuk berpartisipasi, ia mungkin juga melihat seberapa kuat keajaiban zaman ini. Benar, apakah Anda masih memiliki teknik arai lain? Saya bisa mengambil beberapa teknik kultivasi atau seni bela diri untuk ditukarkan dengan mereka, kata Ling Han. Yin Hong memutar matanya dan menjawab,
jangan bicara padaku dengan nada yang Anda gunakan untuk berbicara dengan anak-anak. Lihat saja barang-barangnya." Ling Han melambaikan tangan kanannya, dan seketika, 10 buku dengan teknik bela diri muncul di atas meja. Semuanya adalah Earth Grade. Yin Hong membolak-balik mereka dan terlihat kaget. Dia bertanya, "Dari mana kamu mencuri begitu banyak teknik seni bela diri?" "Jangan khawatir tentang itu. Apakah kamu mau berdagang?" Ling Han berkata, tersenyum. Yin Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, tetapi berkata, "Bukankah aku memberimu arai ular roh Tian Yuan kecil sebelumnya?" "Aku sudah belajar itu," kata Ling Han dengan santai. "Bu." Yin Hong langsung meludahkan seteguk teh. "Sudah belajar? Lelucon macam apa yang dia mainkan di sini?" "Itu adalah teknik arai tingkat 4, dan Anda sudah mempelajarinya dalam waktu beberapa bulan." Orang harus memahami bahwa teknik arai tidak bisa dipelajari dalam semalam. Pertama-tama seseorang harus mempelajari pola arai level 1, diikuti oleh level 2, level 3, lalu level 4. Biasanya, 1 atau 2 bulan akan cukup untuk mempelajari pola susunan tingkat 1, tetapi tingkat 2 paling tidak membutuhkan 1 atau 2 tahun, tingkat 3 akan membutuhkan 4 hingga 5 tahun, dan tingkat 4 setidaknya membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk dipelajari. Berhasil? Awalnya memang mudah, tetapi semakin maju, semakin lambat tingkat perbaikannya. Dengan demikian, teknik arai hanya teknik pendukung, dan tidak ada yang benar-benar hanya mengolah teknik arai. Yin Hong juga bisa dianggap sebagai jenius teknik arai, namun bahkan dia telah menghabiskan 3 bulan penuh untuk sepenuhnya memahami Little Tian Yuan Spirit Snake Arai, dan ini masih didasarkan pada kenyataan bahwa dia telah memahami sejumlah besar arai level 4 pola. "Kamu menggertak," dia tidak percaya padanya. Ling Han tersenyum sedikit dan mengulurkan tangan kanannya. 7 batang bermotif emas muncul, dan Little Tian Yuan Spirit Snake Arai muncul di kesadarannya. Seketika, kekuatan alam memancar keluar, dan seekor ular putih tiba-tiba muncul. "Apa?" Yin Hong berdiri tiba-tiba, matanya yang indah terbelalak. Kamu bisa dibilang monster, hei. Bahkan jika kita saling kenal dengan baik, aku akan tetap marah jika kamu menghinaku seperti itu," kata Ling Han, tersenyum. Yin Hong masih tampak tercengang dan berkata, "Saya pikir saya adalah seorang jenius dalam teknik arai, tetapi ketika dibandingkan dengan Anda, saya merasa seperti idiot." "Benar, aku jenius," Ling Han mengangguk. Yin Hong tidak bisa menahan nafas. "Tidak bisakah kamu menjadi sedikit sederhana?" "Ini adalah kebenaran. Jika aku bertindak sederhana, itu akan menjadi sok." "Bertingkah sok adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh Ba***** ngan," kata Ling Han mengejek keseriusan. Yin Hong langsung tertawa terbahak-bahak, dan ketika dia tertawa, tubuhnya yang indah bergetar dengan tawa, tanpa khawatir apakah dia akan menyalahkan Ling Han dengan gerakan bahenolnya atau bahwa dia akan diatasi oleh nafsu dan mendorongnya ke bawah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius, "Dengan level Anda dalam teknik arai, mungkin Anda lebih mengesankan daripada saya setahun kemudian, dan dapat mengambil tempat saya sebagai kekuatan utama dalam kompetisi teknik arai. Maka kamu harus meningkatkan gajiku," Ling Han berkata dengan serius. Yin Hong memutar matanya yang indah padanya dan berkata, "Hanya beberapa kata pujian dan kamu sudah di atas bulan? Namun, apakah itu untuk teknik arai, alkimia, atau seni bela diri? Setiap daerah dapat mengirim 3 orang, dan orang yang telah mencapai hasil terbaik akan digunakan dalam penilaian. Semakin tinggi pencapaian Anda dalam teknik arai, semakin tinggi kemungkinan kami mendapatkan nilai yang lebih tinggi dalam teknik arai. Baiklah, saya akan berdagang dengan Anda." Dia mengeluarkan sebuah buku kuno dan meletakkannya di depan Ling Han. "Tiandu Thunder Star Arai." Ling Han meliriknya, kata-kata ini tertulis di sampul buku. "Teknik level 5 arai," Yin Hong menyatakan, ekspresinya muram. "Namun, ini adalah teknik arai level tertinggi yang bisa aku peroleh. Dalam kasus teknik arai level 6, aku belum memenuhi syarat untuk belajar. Tetapi bahkan jika aku punya, aku juga tidak mungkin bisa mengajarimu juga."
Ada aturan yang sangat ketat tentang itu. Namun Ling Han senang. Kekuatan teknik arai tingkat 5 setara dengan tier pedestal spiritual, dan dia hanya berjarak beberapa langkah dari menerobos ke tier pedestal spiritual. Teknik arai tingkat 4, di sisi lain, tidak banyak membantu, karena segera, mereka tidak akan berguna baginya lagi. Kesepakatan, dia meraih buku teknik arai dan pergi. Yin Hong tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya. Bagaimanapun, dia adalah kecantikan yang hebat, dan secara alami memesona dalam disposisi. Apakah bocah nakal ini buta? Alasan mengapa Ling Han bisa maju begitu cepat di jalur teknik arai secara alami terkait dengan fakta bahwa ia memiliki sepotong akal surgawi yang tertinggal dari Heaven Tier. Selain itu, ia telah masuk ke berbagai situs bersejarah kuno dalam kehidupan terakhirnya, sehingga telah belajar banyak tentang teknik arai. Jadi, dia belum memulai dari nol absolut. Dia membalik-balik buku itu. Arai bintang guntur Tiandu ini dapat memicu serangan kilat, dan dibagi menjadi dua versi. Satu versi adalah susunan utama, yang membutuhkan satu untuk meletakkan 136 susunan batu. Bahkan Master Arai tingkat 5 tidak dapat mengendalikannya dengan bebas, dan hanya bisa mengaturnya sebagai arai mati. Yang disebut Dead Arai mirip dengan Mountain Protection Grid Arai. Itu hanya bisa diatur di lokasi tertentu, dan hanya akan diaktifkan ketika penyusup masuk ke dalam batas arai. Keuntungannya adalah itu sepenuhnya otomatis dan memiliki kekuatan besar. Namun, ada banyak kelemahan. Pertama, itu tidak bisa dipindahkan, jadi setelah diatur di suatu tempat, itu akan tinggal di sana. Kedua, itu tidak bisa membedakan antara musuh dan teman, jadi satu langkah yang salah, dan dia masih bisa mengaktifkan arai untuk menyerangnya. Yang disebut Dead Arai mirip dengan Mountain Protection Grid Arai, itu hanya bisa diatur di lokasi tertentu, dan hanya akan diaktifkan ketika penyusup masuk ke dalam batas arai. Keuntungannya adalah itu sepenuhnya otomatis dan memiliki kekuatan besar. Namun, ada banyak kelemahan. Pertama, itu tidak bisa dipindahkan, jadi setelah diatur di suatu tempat, itu akan tinggal di sana. Kedua, itu tidak bisa membedakan antara musuh dan teman, jadi satu langkah yang salah, dan dia masih bisa mengaktifkan arai untuk menyerangnya. Aku bisa membuat satu di sini, itu bisa memblokir musuh di tingkat tier pedestal spiritual, gumam Ling Han. Namun, ada 136 batu susunan yang dibutuhkan. Berapa banyak bahan yang dibutuhkan? Dia pasti tidak dapat mengaturnya untuk saat ini. Ada versi lain yang merupakan arai tambahan. Kekuatan arai ini jauh lebih kecil, tetapi hanya membutuhkan 36 arai stone. Ini dapat dianggap sebagai versi ringkas dari arai utama. Keuntungan dari arai ini adalah bahwa ia dapat dikontrol secara aktif sepenuhnya oleh Master Arai dan ia dapat memerintahkannya untuk menyerang sesuai keinginannya, seperti Little Tianyuan Spirit Snake Arai. Sepertinya aku harus menghabiskan banyak uang. Syukurlah, 3 pil pembentuk tulang telah dilelang untuk 7.000 kristal bintang 2 asal, serta selusin lebih dari 1.000 kristal bintang 1 asal, yang akan cukup untuk membeli mereka. Ling Han mengembuskan napas udara. Melihat hal-hal, teknik arai juga sangat mahal, dan tidak jauh lebih baik daripada alkimia. Namun, meskipun Master Arai juga dapat menghasilkan uang dengan membantu orang lain untuk membuat arai yang bagus, begitu arai itu dibentuk, arai itu dapat digunakan selama lebih dari 100, atau bahkan 1.000, 10.000, dan lebih banyak tahun. Itu bukan barang konsumsi seperti pil alkimia. Akibatnya, para Master Arai kemungkinan besar tidak mendapatkan uang sebanyak para alkemis. Syukurlah, aku adalah kaisar alkimia. Kalau tidak, jika aku ingin menumbuhkan seni bela diri dan harus memperbaiki batu susun juga, bagaimana lagi aku bisa menghasilkan begitu banyak uang untuk dibakar? Ling Han menggelengkan kepalanya. Ketika dia berjalan di jalan-jalan, dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada lebih banyak pembudidaya di sekitarnya. Turnamen prodigi wilayah utara akan segera dimulai, yang secara alami akan menarik para pembudidaya untuk datang. Beberapa ada di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen, sedangkan beberapa di sini untuk menyaksikan kegembiraan. Sui Gu Cheng, bertempurlah denganku, teriakan besar terdengar dari suatu tempat di depannya. Kamu maniak, ini jalan yang sibuk di kota. Jika kita bertarung di sini,
berapa banyak orang yang akan mati, kita berdua akan diusir dari kota yang ekstrim, sebuah suara yang marah balas berteriak. Sekarang setelah semangat perangku muncul, aku tidak terlalu peduli, datanglah pertempuran, sesosok melompat tinggi. Sosok itu cukup kecil dalam membangun, namun memegang palu berat yang jauh lebih tinggi darinya. Hanya palu yang lebih tinggi dan lebih lebar dari tubuhnya. Idiot, orang lain melompat dan melompat ke atap sebuah gedung, lalu pergi dengan cepat. Chapter 427. Menginjak Jiderong. Sui Gucheng, peringkat ke-20 pada Prodigy Roll tahun lalu, tingkat kultivasi pada lapisan kedua dari tier pedestal spiritual. Namun, dari apa yang bisa dilihatnya hari ini, dia secara mengejutkan sudah berada di lapisan keempat dari tingkatan pedestal spiritual. Itu sangat normal. Di bawah tingkat bunga mekar, ada sejumlah besar pil alkimia yang dapat mempercepat laju budidaya. Pasti akan ada sekte yang kuat untuk mendukung para jenius semacam ini, sehingga mereka benar-benar mampu menghasilkan perubahan besar dalam kultivasi mereka dalam waktu 1 tahun. Dan jika bukan karena dia khawatir dia akan merusak segalanya melalui antusiasme yang berlebihan, budidaya Sui Gucheng mungkin bisa lebih tinggi. Sebagai contoh, informasi Zhu Xuaner menunjukkan bahwa dia hanya berada di lapisan kedua tingkat pedestal spiritual, namun sekarang, dia secara mengejutkan telah maju ke lapisan kelima. Bagi keajaiban ini, kultivasi mereka akan sangat berbeda setelah setiap beberapa bulan. Jadi jika seseorang masih melihat mereka berdasarkan penilaian sebelumnya, mereka pasti akan tertipu. Orang yang diberi peringkat setelah Sui Gucheng adalah Jiderong, dan menurut informasi pada catatan, Jiderong tidak mau menerima peringkatnya. Dengan demikian, ia akan menantang mantan setiap kali mereka bertemu. Sosok kecil barusan itu pasti Jiderong, yang cocok dengan deskripsinya dengan sangat baik. Ketika waktu untuk Prodigy turnamen semakin dekat, semakin banyak karakter dari berbagai latar belakang mulai muncul. Ling Han menggelengkan kepalanya. Ken Ye, Liu Yutong, dan Zhu Wujiu semua ingin mengambil bagian dalam turnamen Prodigy kali ini. Selain itu, mereka sangat ambisius. Tidak hanya mereka ingin masuk ke daftar peringkat, mereka juga ingin berjuang untuk peringkat tinggi. Tetapi dari tampilan sekarang, mereka tidak memiliki banyak harapan. Awalnya, kultivasi Ken Ye adalah yang tertinggi, dan ia memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan posisi yang baik di peringkat. Namun, dia sudah berhasil menembus Spiritual Ocean Tier sebelum dia menyaring Heavenly Luckstone. Dengan demikian, kecuali dia menerobos ke tingkat pedestal spiritual, tidak akan ada cara bagi Heavenly Luckstone untuk berpengaruh padanya. Dengan demikian, kemampuannya saat ini untuk menantang lawan yang unggul paling tidak sama dengan Zhu Wujiu setelah yang terakhir menerobos ke Spiritual Ocean Tier, dan jauh di bawah Liu Yutong setelah dia menerobos ke Spiritual Ocean Tier. Jika dia tidak bisa mendapatkan keuntungan luar biasa dalam hal tingkat kultivasi, kecakapan pertempurannya pasti tidak sekuat milik Liu Yutong. Saat Ling Han merenung, dia terus berjalan menuju Forget Not. Sudah hampir waktunya makan siang. Namun, ketika dia sampai di restoran, dia terkejut melihat seseorang telah meninju lubang besar ke salah satu dinding samping restoran. Saat ini sedang diperbaiki, jadi tidak ada satu pelanggan di dalam restoran. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Baru saja, ada 2 maniak berkelahi. Salah satu dari mereka dipukul dan tubuhnya jatuh seperti ini, menciptakan lubang besar di dinding restoran. Untungnya, dia hanya melukai beberapa pelayan. Tidak ada korban jiwa, kata Zhu Wujiu. Sangat suram. Ling Han langsung marah dan bertanya, apakah salah satu dari mereka memiliki tubuh kecil, memegang palu? Iya nih, Zhu Wujiu mengangguk, lalu bertanya dengan kaget, bagaimana Tuan Muda Han tahu? Ling Han tidak menjawab pertanyaannya, dan malah berbalik dan pergi. Tuan Muda Han, kemana kamu pergi? Zhu Wujiu buru-buru menyusulnya. Tentu untuk menemukan 2 asteris-asterisngan itu dan memanggil mereka ke akun, meminta kompensasi, Ling Han berkata dengan ekspresi gelap. Tuan Muda Han, keduanya berperingkat di Roll Prodigy,
dan keduanya berada di tier pedestal spiritual. Satu peringkat ke-20, sedangkan yang lainnya peringkat 21, Zhu Jiu berkata dengan suara bergetar. Dia tidak tahu sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar diskusi orang yang lewat kemudian, dia menemukan bahwa kedua maniak itu sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu mengesankan. Ling Han bahkan tidak menoleh dan berkata, "Jadi apa, aku akan memberi mereka meronta-ronta dulu, lalu menyeret mereka kembali bekerja selama sebulan?" Zhu Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia tahu bahwa Ling Han sangat kuat dan memiliki kecakapan pertempuran yang menakjubkan. Tapi masih ada jurang besar dari seluruh tingkat budidaya utama di antara mereka. Selain itu, Sui Gucheng dan Ji Derong keduanya adalah karakter pada Prodigy Roll, dan juga memiliki kemampuan mengesankan untuk menantang lawan yang lebih kuat daripada diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa dianggap enteng. "Kamu tinggal di sini. Harus ada seseorang yang siaga di restoran," kata Ling Han dengan muram. "Ya, Zhu Jiu mengangguk. Ketika dia ingat bahwa Ling Han adalah alkemis kelas bumi, dia tidak bisa tidak bersantai di dalam. Bahkan jika orang yang menduduki peringkat pertama dalam Prodigy Roll datang, mereka masih harus menundukkan kepala dan memanggilnya dengan hormat sebagai Grandmaster ketika mereka melihat Ling Han. Bagaimana dia bisa melupakan itu? Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengkhawatirkannya tanpa tujuan. Ling Han melangkah maju dan membuat pertanyaan sepanjang jalan. Sui Gucheng dan Ji Derong bertempur dengan marah, jadi mereka secara alami meninggalkan jejak saksi di belakang mereka. Pada saat ini, mereka semua berdiskusi dengan panas, jadi Ling Han tidak perlu bertanya dengan sengaja karena mereka semua membicarakannya. Dengan demikian, Ling Han sangat mudah mengikuti jejak pertempuran yang telah ditinggalkan keduanya, tetapi setelah lebih dari selusin menit, dia mendengar seorang pejalan kaki mengatakan bahwa keduanya sudah menyelesaikan pertempuran mereka dan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Ling Han pertama mengikuti itu, pendek dengan membangun kecil memegang palu. Dia bertanya sepanjang jalan, dan tiba di depan sebuah penginapan. Dia berteriak besar, dan berseru, "Sotiji, keluar dari sini." Penginapan yang sangat bising segera menjadi sangat sunyi. Apa yang sedang terjadi di sini? Seseorang benar-benar berani memberitahu seseorang peringkat 21 di Prodigy Roll untuk keluar. Memanggilnya Sotiji itu praktis menusuk sarang lebah, kan? Siapa yang tidak tahu bahwa meskipun Ji Derong tidak menempati peringkat pertama di Prodigy Roll, dalam hal temperamen yang berapi-api, ia jelas merupakan salah satu dari 3 teratas. Peng, benar juga. Sesaat kemudian, sebuah jendela menabrak terbuka, dan sesosok kecil melompat keluar. Awalnya, itu tidak mungkin baginya untuk membuat banyak kerusakan dengan sosok sekecil itu, tetapi siapa yang memintanya untuk memiliki palu besar yang tersampir di bahunya? Karena tabrakan, ia praktis membagi seluruh ruangan menjadi 2 bagian. Asteris dengan apa yang berani menghina Tuan Ji, mata Ji Derong membelalak karena marah. Untuk bisa tetap bertahan di Prodigy Roll, dia hanya bisa berusia paling sedikit 30 tahun. Tetapi melihat seluruh wajahnya yang sepenuhnya disembunyikan oleh cambang dan janggutnya, dia tampak berusia 40 tahun ke atas. Ling Han berjalan dan berkata, "Kamu bodoh, kamu merusak restoran saya. Saya di sini untuk membawa Anda kembali bekerja sebagai pelayan." Hahaha, ketika Ji Derong mendengar kata-katanya, dia awalnya tercengang, lalu tertawa keras. Dia tidak salah dengar, kan? Seseorang benar-benar ada di sini untuk menangkapnya untuk bekerja di restoran mereka sebagai pelayan. Dia memandang Ling Han beberapa kali dan berkata, "Kamu cukup menarik, tetapi kamu tidak boleh bercanda dengan Tuan Ji." "Bercanda adikmu," Ling Han melompat, lalu mengangkat satu kaki ke udara yang mengarah ke arah wajah Ji Derong. Penghinaan, Ji Derong sangat marah. Meskipun dia mengagumi selera humor Ling Han, pria muda ini sebenarnya berani menendangnya. Ini benar-benar terlalu berani untuknya. Dia memutuskan untuk membuat Ling Han sedikit menderita, tetapi dia akan mengampuni nyawa yang terakhir, sehingga dia bisa menceritakan kepadanya beberapa lelucon dan menghilangkan kebosanannya. Dia bergerak dan dengan santai meraih kaki Ling Han. Tapi ekspresinya segera berubah sangat, karena tendangan dari Ling Han ini memiliki kekuatan mengerikan di belakangnya.
yang menimbulkan perasaan dingin di dalam dirinya. Sial, apakah ini benar-benar seorang pemuda di lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra? Peng, satu kaki mendarat dengan kuat ke wajah Jiderong. Karena kekuatan besar di belakangnya, dia pasti diinjak-injak ke tanah. Peng, seketika, sebuah pegangan muncul di tanah saat seluruh kepalanya tenggelam ke tanah. Ada banyak kekuatan destruktif di balik tendangan ini. Jadi bagaimana jika Jiderong adalah seseorang yang di peringkat di Prodigy Roll? Dampaknya masih membuatnya pingsan. Anggota tubuhnya terkulai tak berguna di sekitarnya, dan dia tampak seperti anjing mati. Orang-orang di sekitar mereka semua memucat karena terkejut. Ada banyak pembudidaya di penginapan ini. Beberapa di sini untuk mengambil bagian dalam turnamen Prodigy yang akan datang, sementara beberapa di sini untuk menonton turnamen. Secara alami, mereka semua mengenali siapa Jiderong. Tetapi justru elit muda inilah yang dipukul pingsan oleh satu tegakan kaki seseorang. Ini secara instan membuat banyak orang yang ingin ikut serta dalam turnamen berpikir untuk mengundurkan diri. Astaga, dengan monster di sana, apa gunanya berpartisipasi? Dia bisa mengajari mereka kekerasan realitas kapan saja. Tiba-tiba, lingkungan mereka benar-benar sunyi. Chapter 428. Menemukan Sui Gucheng lagi. Menarik, ada jendela terbuka di lantai 3 penginapan, dan seorang lelaki jangkung dan ramping bisa dilihat melaluinya. Dia terlihat berusia sekitar 30 tahun, tetapi sangat tampan. Rambutnya hitam dan tebal juga. Dia termasuk dalam kategori pria muda yang sangat tampan, gagah yang akan membuat wanita menjadi gila. Yu Kunlun, peringkat pertama di Prodigy Roll. Namun, dia baru saja melewati usia 30 tahun, dan karenanya tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen Prodigy tahun ini. Saudari junior, orang ini harus menjadi salah satu lawan terkuatmu di turnamen Prodigy, katanya, menoleh. Ada seorang gadis berdiri di samping jendela juga. Dia memiliki sikap anggun seperti dewa, dengan tubuh indah yang akan menarik mata tamak padanya. Ada selubung sutra tipis yang menyembunyikan wajahnya, tetapi wajahnya yang cantik samar-samar terlihat. Rambut hitamnya menjuntai di bahunya seperti air terjun dan kulitnya putih seperti batu giok yang paling indah. Dia bisa dengan mudah menggerakkan hati seseorang. Dia melihat ke bawah dan berkata dengan jijik, "Pertama, Jiderong terlalu ceroboh." Dia sama sekali tidak berpikir bahwa seseorang di lapisan ke-9 dari tingkat samudra spiritual akan memiliki kecakapan pertempuran di tingkat tier pedestal tier. Kedua, kecakapan pertempuran Jiderong hanya bernilai 10 battle star. Suster junior benar-benar memiliki aspirasi yang tinggi. 10 bintang pertempuran kecakapan pertempuran hanya dinilai sebagai hanya di matamu. Yu Kunlun tertawa keras, dan mata yang memandang gadis itu jelas dipenuhi dengan kekaguman. Ini adalah seorang jenius ekstrim yang baru saja bangkit dari Sekte Rahmat Agung. Namanya Hua Yinghan. Dia baru berusia 22 tahun ini, tetapi budidayanya telah mencapai lapisan ketiga dari tingkatan pedestal spiritual. Dia tidak berpartisipasi dalam turnamen Prodigy tahun lalu karena tingkat kultivasinya pada saat itu terlalu rendah, dan hanya 2 tahun yang lalu dia tiba-tiba bangkit dengan kuat. Dia maju terus dengan kecepatan yang menakutkan, yang memperingatkan para petinggi sekte kesedihan besar. Saat ini, ia sudah termasuk dalam daftar core disciples yang akan banyak dikembangkan oleh sekte tersebut. Yu Kunlun telah datang kali ini untuk menyaksikan pertempuran, dan kedua untuk melayani sebagai pengawal pelindung untuk Hua Yinghan. Hua Yinghan bertindak seolah-olah dia belum melihat tatapan memuja Yu Kunlun padanya. Cita-citanya terlalu tinggi. Bahkan jika Yu Kunlun saat ini menduduki peringkat pertama di Prodigy Roll, dia masih tidak tergerak. Dia mengidolakan para jenius dari negara bagian tengah. Dia mendengar hanya 2 bulan yang lalu bahwa seorang jenius dari negara bagian tengah telah muncul dan memiliki pertempuran besar dengan kera iblis darah emas di hutan iblis gelap, dan bahkan para pembudidaya tingkat bunga-bunga dari generasi yang lebih tua pucat dibandingkan dengan kecemerlangannya. Itu adalah naga sungguhan di antara manusia. Di sebuah menara yang lebih jauh,
Tangan Shen Zongcheng mencengkeram gagang pedangnya secara tak terkendali, dan matanya yang memandang Ling Han dipenuhi dengan semangat perang. Dia sudah menerobos ke tingkat pedestal spiritual karena dia tidak dapat memperoleh batu keberuntungan surgawi. Dia hanya bisa menembus ketika dia menyempurnakan tingkat kultivasinya. Pemuda ini akan bernilai pertempuran. Lebih jauh lagi, ada seorang pria muda gemuk yang telah masuk ke kerumunan. Dia diam-diam bergerak dan tanpa suara melepaskan cincin spasial dari tangan seorang pria muda di tier pedestal spiritual. Dia berjalan ke satu sisi, terkikik dan berkata, "Adikku yang kecoklatan itu tampaknya menjadi lebih kuat dan lebih kuat." "Ling Han, kita sudah bertemu lagi." Di menara lain yang tinggi, sosok Yan Tianzhao muncul. Pada saat ini, aura yang keluar darinya mengejutkan dari periode puncak tier pedestal spiritual. Sebuah cahaya berwarna hijau berkedip di matanya, dan membentuk berbagai pola yang tampak sangat aneh. Ling Han mengambil jiderong, dan dengan lambaian tangannya, Blood Sucking Origin Gold ditarik. Dia menggunakannya untuk mengikat kaki si pendek, lalu kembali ke jalan dia datang. Cila, seperti selembar kain tanah, jiderong diseret olehnya. Semua penonton mendesis. Itu adalah elit dari pedestal tier-tier. Dan terlebih lagi seseorang di Prodigy Roll. Di masa depan, selama dia tidak jatuh, dia pasti akan menerobos ke Flower Blossom tier. Namun dia menyeretnya seolah dia anjing sialan. Apakah itu benar-benar pantas? Namun, Ling Han benar-benar tidak peduli. Bukan karena dia tidak pernah menyinggung siapapun di tingkat bunga mekar. Mari kita hitung. Ao Feng adalah 1, Penatua Nine Cloud adalah 1. Yao Hui Yue adalah yang lain, jadi bagaimana dia bisa takut pada seseorang yang hanya akan menembus Flower Blossom tier di masa depan? Dia sekarang pergi untuk mencari Sui Gu Cheng. Karena keduanya merusak restorannya dan melukai stafnya, maka sebelum karyawannya pulih, kedua orang ini harus menjadi pelayan di restorannya sebagai kompensasi. Tendangan yang diderita Jiderong sangat berat, dia sebenarnya tidak sadar bahkan ketika dia diseret seperti ini. Untungnya, para pembudidaya tier pedestal tier tanpa henti menggunakan kekuatan asal mereka untuk menghaluskan tubuh fisik mereka, sehingga mereka pasti memiliki kulit yang kuat dan kokoh, jadi tidak apa-apa bahkan jika ia diseret dengan cara ini. Kalau tidak, dia pasti sudah hancur berantakan. Ling Han bertanya tentang kemana Sui Gu Cheng pergi. Ketika mereka melihat bahwa dia menyeret seseorang di belakangnya, orang yang dia tanya agak bermasalah dan tidak berani memberitahunya. Namun, ada beberapa yang termotivasi oleh keinginan untuk melihat dunia dalam kekacauan yang dengan senang hati memberitahunya di mana dia bisa menemukan Sui Gu Cheng, dan bahkan mengambil inisiatif untuk membawanya ke sana. Sui Gu Cheng saat ini sedang bersenang-senang di Listen to the Rain Pavilion. Dengarkan, Rain Pavilion ini adalah kota penghambur-hamburan uang yang sangat mewah. Namun, karena pembayaran dapat diselesaikan dengan emas dan perak, itu bukan masalah besar bagi para pembudidaya. Sejumlah emas dan perak hanyalah benda duniawi, jadi mereka secara alami akan membelanjakannya secara bebas untuk bersenang-senang dan hiburan. Ling Han menyeret pembudidaya elit saat ini peringkat 21 di Prodigy Roll saat ia berjalan secara terbuka di jalanan. Ini secara alami menyebabkan keributan dan menarik semakin banyak orang untuk mengikuti di belakangnya, tertawa sepanjang jalan. Lelucon ini terlalu besar. Siapa pemuda ini yang sebenarnya mampu mengalahkan Jiderong? Tidak yakin. Namun, itu bukan karena dia benar-benar lebih kuat dari Jiderong, tetapi justru Jiderong yang terlalu ceroboh dan memberinya celah yang bisa dia manfaatkan, tapi tidak peduli seberapa cerobohnya dia. Dia masih seorang pembudidaya tier pedestal tier. Sekarang kita berada di subjek, bukankah Raja Pedang berjubah putih juga mengalahkan cukup banyak pembudidaya pedestal tier ketika tingkat budayanya hanya pada lapisan ke-9 dari tier samudra spiritual? Bagaimana mungkin pembudidaya pedestal tier pedestal dibandingkan dengan Jiderong? Selanjutnya, 1 tahun lagi telah berlalu, jadi tidak peduli apa, budidaya Jiderong akan meningkat pesat dan dia jelas bukan orang yang bisa dikalahkan oleh lawan di spiritual tingkat samudra. Kau membuatku semakin penasaran. Siapa sebenarnya pemuda ini? Semua orang berdiskusi dan mengobrol dengan ribut. Semuanya sangat ingin tahu.
bagaimana pemuda yang begitu mengerikan itu muncul begitu tiba-tiba? Sudah jelas bahwa akan ada tempat bagi Ling Han di babak baru turnamen Prodigi. Selain itu, peringkatnya juga tidak akan rendah. Mungkin dia bahkan mungkin bisa menekan peringkat tinggi yang Raja Pedang Jubah Putih telah capai 3 tahun lalu. Pertama, Ling Han lebih kuat, dan kedua, sejumlah besar orang telah melewati usia 30 tahun dan diambil dari role Prodigi. Ling Han berjalan di depan, sedangkan orang banyak berjalan di belakang. Pasukan ini benar-benar sangat agung, dan mereka berjalan jauh ke pavilion Listen to the Rain. Sui tusuk gigi, keluar dari sini. Ling Han juga memanggil seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. Suaranya seperti guntur, dan tidak peduli seberapa keras musik dan tarian di dalam, itu tidak bisa menyembunyikan volume gemuruhnya. Jiderong, kamu, jika kamu ingin berkelahi, aku bersedia menurut, tapi dalam 1 bulan lagi, kamu akan mati. Suara marah Sui Gucheng terdengar, dan dalam waktu singkat, dia bergegas keluar. Sui Gucheng jauh lebih baik daripada penampilan Jiderong. Dia memiliki tubuh yang ramping dan tinggi, dan udara yang mulia dan bermartabat di sekitarnya. Kulitnya yang perunggu tampak seperti minyak yang telah digosokkan pada kulitnya. Ketika dia bergegas keluar, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jiderong benar-benar diseret ke tanah seolah-olah dia adalah anjing mati. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dia berbalik untuk melihat Ling Han. Dalam hal kekuatan, dia sebenarnya sejajar dengan Jiderong. Kesenjangan kekuatan antara mereka berdua benar-benar terlalu kecil. Jika Ling Han bisa mengalahkan Jiderong, maka secara alami dia akan bisa mengalahkannya juga. Siapa yang ingin dipermalukan di depan umum? Jadi, kecuali tidak ada pilihan lain untuk itu, dia pasti tidak ingin bertengkar dengan Ling Han. Anak muda, di mana aku telah membuatmu tersinggung? Sui Gucheng bertanya dengan serius. Ling Han punuk, memberikan tendangan lagi ke Jiderong, dan berkata, kamu dan orang idiot ini berkelahi di jalan terbuka dan merusak dinding restoran saya. Kalian berdua juga menyebabkan cedera pada beberapa staf saya. Itu adalah tepatnya saat sibuk ketika ada kekurangan staf. Jadi, saya hanya bisa membawa kalian berdua kembali sehingga Anda bisa bekerja sebagai pelayan selama sebulan sebagai pengganti. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasakan ujung mulut mereka berkedut. Untuk masalah sepele, sangat kecil, ia benar-benar meronta-ronta pembudidaya elit di Prodigi Roll sejauh ia menyerupai anjing mati. Jika Jiderong tahu, dia pasti akan berteriak kutukan. Kapan para pembudidaya elit di Prodigi Roll menjadi sangat murah sehingga mereka akan benar-benar setara dengan pelayan biasa? Chapter 429. Menangkap bekerja. Setelah mendapat tendangan, Jiderong akhirnya terbangun. Matanya terbuka, tetapi masih agak bingung. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan tiba-tiba berteriak keras, kamu bocah, bukankah kamu akan dengan cepat melepaskan kakek Jimu? Mari kita mengadakan pertempuran besar 300 putaran. Lawan yang kalah masih berani mengucapkan kata-kata berani. Ling Han memberinya tendangan lagi. Arpei, itu karena kakek Jimu terlalu ceroboh. Kalau tidak, bocah di lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual sepertimu, kakek Ji akan dapat menghancurkanmu dengan satu tangan di belakang punggungku. Namun Jiderong terus bersumpah tanpa niat mengakui kekalahannya. Ling Han tidak memperhatikannya lagi, tetapi malah berbalik ke arah Sui Gucheng dan berkata, kamu datang ke sini dan izinkan aku memberimu pukulan keras, maka aku akan membawamu kembali bekerja sebagai pelayan di rumahku. Restoran. Sui Gucheng mencibir. Ketika dia mendengar kata-kata Jiderong, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi di sini. Ling Han memang sangat kuat, tetapi dia hanya berada di lapisan ke-9 spiritual Ocean Tier. Jiderong memang ceroboh. Dan siapa dia? Sui Gucheng berada di peringkat ke-20 di Prodigi Roll. Pada saat itu, Raja Pedang Berjubah Putih sudah cukup monster kan? Namun bukankah dia masih peringkat setelahnya? Dan sekarang, dia berada di lapisan ketiga dari tier pedestal tier. Dengan kecakapan pertempuran melonjak hingga 8 battle star,
Jadi bagaimana mungkin seorang pembudidaya belaka di lapisan ke-9 dari Spiritual Ocean Tier bertahan melawan hal itu? Kalau begitu aku akan datang memberimu pelajaran, katanya sambil tersenyum. Jiderong telah dikalahkan oleh Ling Han, dan jika dia sekarang mengalahkan Ling Han, bagaimana mungkin Jiderong masih memiliki wajah untuk menantangnya untuk bertarung lagi di masa depan, menghadapi kemunduran seperti Jiderong? Sebenarnya, Sui Gucheng merasa sangat bermasalah. Ling Han melambaikan tangannya dan 7 batang emas muncul. Weng, arai diaktifkan dan seekor ular putih muncul di udara tipis. Itu menyembur ke tubuh Ling Han dan secara paksa meningkatkan kecakapan pertempurannya dengan 2 bintang pertempuran lainnya. Arai Master, Sui Gucheng terkejut. Di era ini, ada beberapa Master Arai yang menyedihkan, mereka bahkan lebih jarang daripada alkemis. Namun, mereka pasti tidak boleh diremehkan. Ling Han sekali lagi menggambar Demon Bird Sword. Banyak orang telah melihatnya sebelumnya di hutan iblis gelap, jadi dia tidak bisa repot untuk terus menyimpannya. Para pembudidaya terkuat di wilayah utara paling banyak di tingkat bayi spiritual, dan dihadapkan dengan statusnya sebagai alkemis kelas bumi, mereka setidaknya tidak berani merebutnya darinya di depan umum. Adapun para pembudidaya lebih kuat dari itu, mereka tidak bisa membuat jalan mereka di sini bahkan jika mereka melakukannya. Kehebatan mereka akan sangat ditekan dan dilemahkan. Sebelum mencoba perjalanan seperti itu, siapapun harus mempertimbangkan dengan hati-hati jika harga seperti itu sepadan. Sui Gucheng langsung merasa lututnya menjadi sedikit lemah. Bahkan jika hanya sepotong aura merembes keluar dari alat spirit level 10, bagaimana mungkin itu biasa? Dan itu masih berkat kenyataan bahwa dia telah membentuk 7 kilasan ki dan masuk ke dalam jajaran penguasa, sehingga tidak ada efek yang terlalu serius pada dirinya. Ayo berperang, Ling Han tersenyum dengan tenang. Sui Gucheng merasakan sakit kepala. Lawannya memiliki arai serta alat spirit tingkat tinggi, tampaknya dia memiliki latar belakang yang menakutkan di belakangnya. Sepertinya dia bisa mengeluarkan harta berharga lainnya kapan saja, yang membuat rasa percaya dirinya turun tajam. Tetapi sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Di depan begitu banyak orang, bagaimana mungkin dia menghindar dari pertempuran? Jika ini pertarungan yang kamu inginkan, maka aku akan menurutinya. Dengan lompatan besar, dia menerkam. Cahaya dingin muncul, dan dia juga telah menggambar alat roh miliknya sendiri. Itu adalah pedang yang panjang, dan dia menebasnya dengan marah pada Ling Han. Tidak peduli apa, dia memang jauh lebih unggul dalam hal tingkat kultivasi, jadi dia memiliki keunggulan absolut dalam kekuasaan. Dengan demikian, dia telah menyingkirkan semua jenis gerakan mencolok, berniat untuk memiliki bentrokan brutal dengan Ling Han. Ini adalah cara paling pasti baginya untuk memenangkan pertempuran ini. Ling Han menggunakan teknik Four Seasons Sword. Niat pedang dari berbagai musim menyembur dalam siklus yang berkelanjutan, bersirkulasi sesuai keinginannya. Dibandingkan dengan kekalahan instan Tuan Ji, kondisi Sui Gucheng jauh lebih baik. Setidaknya dia mampu bertukar pukulan dengan Ling Han, yang membuat Jiderong sangat tidak senang. Bukankah ini berarti dia lebih rendah daripada Sui Gucheng? Berat, kamu benar-benar memiliki keterampilan. Keahlian sejati Sui Gucheng dipaksa keluar sedikit demi sedikit. Dia tidak lagi berani memiliki reservasi sedikit pun. Pria muda ini benar-benar sangat kuat. Ling Han, di sisi lain, bergerak dengan lancar dan terampil. Meskipun manfaat yang dibawa oleh Heavenly Luckstone belum terlihat, setelah penanaman kekuatan dari Menara Hitam, ada peningkatan yang sangat besar untuk fisiknya, dan kecakapan pertempuran pribadinya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Siapa yang tahu seberapa tinggi kecakapan pertempurannya saat ini dibandingkan dengan 20 bintang pertempuran spiritual Ocean Tier. Bagaimanapun, dia mampu mengguncang lawan dengan 8 bintang pertempuran di tier pedestal spiritual. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi banyak penonton. Para penonton di sekitar mereka sudah dungu. Ini benar-benar monster kan? Ada Shen Zongcheng di babak terakhir, tetapi bahkan dia hanya bisa berdiri melawan lawan di lapisan pertama tingkat pedestal spiritual ketika tingkat kultivasinya adalah lapisan ke-9 dari tingkat samudra spiritual. Namun Ling Han bisa berdiri dengan alasan yang sama dengan seorang kultivator di lapisan ketiga dari tier pedestal spiritual.
yang secara paksa mengangkat rekor dengan 2 tingkat keseluruhan. Menggambar saber untuk memotong air, menghancurkan emosi, dan memotong akar. Sui Gu Cheng berteriak keras dan menggunakan gerakan hebat. Pedang panjangnya miring, dan 7 kilatan sabreki melonjak, benar-benar membawa serta lebih dari 100 gambar pedang yang menyembur ke arah Ling Han. Ling Han sedikit terkejut. Teknik pedang ini agak seperti 3000 misterius. Namun, sabreki lawannya hanya bisa membentuk lebih dari selusin gambar pedang, yang jauh dari mampu menyamai kekuatan misterius 3000. Namun, dari segi esensi, kedua teknik ini sama. Memang, tidak ada kekurangan kemampuan di dunia. Namun, warisan Sekte Pedang Langit bahkan dapat dikaitkan dengan ranah dewa, dan telah ada selama ribuan tahun tanpa memburuk. Itu tentu saja bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte lain. Ling Han tidak mundur, melainkan maju. Pada saat lawannya menggunakan gerakan sebesar itu juga saat yang sama ketika pertahanannya berada pada titik terlemahnya. Ketika mereka melihat bahwa Ling Han benar-benar menentang gambar pedang, semua orang tercengang. Meskipun semua orang tahu bahwa saat ini adalah saat pertahanan Sui Gu Cheng adalah yang paling lemah, masalahnya adalah, dengan serangan yang begitu menakutkan di depan, setelah dengan paksa menangkis begitu banyak tembakan pedang, dia sendiri akan terluka parah. Jadi bagaimana mungkin dia masih mungkin dapat meluncurkan serangannya sendiri pada Sui Gu Cheng? Tapi yang mengejutkan mereka adalah sosok Ling Han melambai dan membungkuk seolah-olah dia adalah daun layu menari di angin. Gerakannya yang gesit memungkinkannya untuk menenun dengan lancar di sekitar semua rintangan di jalannya dan muncul di depan Sui Gu Cheng. Dia sekarang mampu menembakkan 1000 kilatan pedang, dan karenanya sudah sangat akrab dengan serangan semacam ini. Selain itu, ia juga memiliki indera surgawi tingkat surga, yang memungkinkannya untuk berhasil mencapai apa yang bagi semua orang tampaknya merupakan hal yang mustahil. Peng, Ling Han menembak kepalanya, yang mendarat dengan kokoh di wajah Sui Gu Cheng. Ayah, Sui Gu Cheng berteriak kesakitan, dan langsung terjatuh ke tanah. Dia pingsan sepenuhnya dari pukulan itu. Dengan lambaian tangannya, blood-sucking origin goals menjadi lebih panjang dan lebih tipis. Ling Han mengikat Sui Gu Cheng juga. Siapa yang berani sehingga berani membuat masalah di Listen to the Rain Pavilion? Suara arogan terdengar, dan seorang pria muda berjalan keluar dari menara. Tapi begitu dia melihat Ling Han, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, ia hanya berbalik dan melarikan diri. Justru Liu Qiyuan, bagaimana mungkin dia tidak takut pada Ling Han? Dia bahkan tidak melakukan apapun. Dia hanya mengancamnya sedikit dan pergi ke restorannya 1 kali, namun hampir dipukuli sampai mati oleh kakeknya sendiri, dan untuk memberikan penjelasan kepada Ling Han, kakeknya bahkan telah menghancurkan klan Lang, itu adalah dewa kemalangan. Siapapun yang berani meremehkannya akan dipukul dengan nasib buruk. Ada beberapa yang secara alami mengenali Liu Qiyuan di antara orang banyak, dan ketika mereka melihatnya berperilaku seperti tikus yang bertemu kucing ketika dia melihat Ling Han, mereka semua terkejut. Dalam hal seni bela diri dan kekuasaan, Ji Derong dan Sui Gu Cheng secara alami jauh lebih unggul daripada Liu Qiyuan, tetapi dalam hal status, sebagai cucu seorang alkemis kelas bumi, yang terakhir tidak memiliki status rendah dan berada di bahkan pengganggu lokal di sekitar bagian ini. Namun bahkan Liu Qiyuan sangat takut pada Ling Han. Persis apa latar belakang pemuda ini? Ling Han hanya tersenyum, menyeret Sui Gu Cheng dan Ji Derong di belakangnya. Dia pergi. Brat, lepaskan kakek Jimu sekarang juga, teriak Ji Derong. Kultivasinya telah disegel oleh Ling Han, jadi dia hanya bisa merangkak di tanah dengan 2 tangan seperti anjing. Meskipun terlihat agak menyedihkan, itu masih lebih baik daripada diseret. Bicaralah sedikit sampah dan patuh bekerja untukku selama sebulan, Ling Han punuk. Chapter 430. Pelatihan khusus. Ketika mereka melihat Ling Han kembali menyeret 2 anjing mati di belakangnya, semua orang di Forget Not tercengang. Itu terlalu mengagumkan, bukan? Keduanya jenius dekat dengan 20 teratas di Prodigy Roll,
dan Ling Han hanya menjatuhkan mereka begitu saja? Sekarang, Liu Yutong dan yang lainnya telah kembali juga. Secara alami, mereka dibuat sadar akan situasi dan mereka juga sangat terkejut. Ling Han sebenarnya berhasil menangkap dua petani elit di Prodigy Roll dengan mudah. Kecakapan pertempuran semacam itu benar-benar terlalu mencengangkan. Ling Han menarik darah mengisap asal emas dan berkata, "Wu Jiu, kamu awasi mereka dan minta mereka bekerja keras. Jika mereka berani membuang waktu, beri mereka pukulan keras. Tidak perlu dicadangkan. Dia sudah disegel dari kedua budidaya mereka." "Iya nih," Zhu Wujiu dengan cepat mengangguk. Karena itulah yang dikatakan Ling Han, maka apapun yang terjadi, dia akan patuh. Siapa yang peduli sekte atau faksi apa yang berdiri di belakang keduanya? Sui Gucheng kembali ke kesadaran, tetapi dengan kultivasinya tersegel, dia hanya bisa menundukkan kepala dan menyerah. Kalau tidak, jika dia benar-benar diremukkan oleh karakter kecil seperti Zhu Wujiu, bagaimana dia tahan dengan penghinaan itu? Ji Derong telah mengeluh sepanjang jalan, tetapi juga menjadi taat. Keduanya benar-benar patuh membawa nampan dan menyajikan hidangan. Mereka benar-benar menjadi pelayan di restoran. Lubang di dinding untuk sementara diblokir, dan restoran itu sekali lagi beroperasi. Seperti yang sudah terkenal, tentu saja tidak ada kekurangan pelanggan, dan ada beberapa yang mengikuti Ling Han sampai di sini. Ketika mereka melihat ada dua elit di Prodigy Roll yang bekerja sebagai pelayan di sini, bagaimana mungkin mereka tidak datang untuk makan juga? Di masa depan, jika mereka mengatakan bahwa mereka pernah dilayani oleh seseorang di Prodigy Roll sebelumnya, bukankah itu menarik banyak rasa iri? Ketika mereka memegang menu, mereka pertama kali mengalami kejutan. Hal macam apa ini? Harga satu hidangan itu sebenarnya satu origin kristal. Tetapi ketika mereka melihat bahwa begitu banyak orang lain telah memesan, ditambahkan bersama dengan fakta bahwa aromanya memang menggoda, mereka juga tidak bisa tidak memesan hidangan untuk memiliki rasa. Secara alami tidak perlu menjelaskan hasil keputusan mereka. "Pelayan, beri aku porsi lain dari harta ekstrim ini." "Saya juga." Di sini juga. Sui Gucheng dan Ji Derong benar-benar ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata lagi. Bayangkan, mereka berdua adalah peternak elit peringkat di Prodigy Roll. Namun mereka sekarang telah jatuh ke tingkat pelayan membawa nampan melayani. Yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa bisnis tempat ini sangat booming, yang membuat mereka berlomba dan berebut bolak-balik. Ini bahkan lebih melelahkan daripada bertarung dalam pertempuran. Berapa banyak dari Anda yang ingin mengambil bagian dalam turnamen Prodigy? Di lantai 3, Ling Han bertanya pada kelompok itu. Aku. Liu Yutong dan yang lainnya semuanya mengangkat tangan. Kecuali Li Xichan dan Guang Yuan, semua orang menyatakan keinginan mereka untuk berpartisipasi. Bahkan Hun Yu mengangkat tangan kecilnya tinggi-tinggi ke udara. Ling Han menatap mereka. Ken Ye sekarang berada di lapisan ketiga Spiritual Ocean Tier dan memiliki 9 Battle Star of Battle FW. Liu Yutong berada di lapisan pertama tingkat laut spiritual, dan kecakapan pertempurannya adalah 10 bintang pertempuran. Zhu Wujiu berada di lapisan pertama Spiritual Ocean Tier, dengan kecakapan pertempuran 9 Battle Star. Dia berkata, "Masih ada waktu sekitar 1 bulan. Biarkan saya berpikir tentang bagaimana memberi kalian beberapa pelatihan khusus dan membantu Anda semua meningkatkan kecakapan pertempuran Anda untuk setidaknya 15 Battle Star. Jika tidak, akan lebih baik bagi Anda untuk tidak pergi dan mempermalukan dirimu sendiri. Hanya ada 1 bulan, bisakah kita benar-benar meningkat begitu banyak?" Liu Yutong sedikit tidak percaya. Ling Han memamerkan apa yang tampak seperti senyum iblis dan menjawab, "Percayalah padaku. Selama kalian semua tidak akan mati, tidak akan sulit bagimu untuk mencapai 15 Battle Star." Ketika mereka melihat senyum seperti itu di wajahnya, Liu Yutong dan yang lainnya semua menggigil, merasakan kedinginan melingkari seluruh tubuh mereka. Mereka merasakan firasat yang kuat. Ling Han menggosok kepala Hun Yu dan berkata, "Dari kelihatannya situasi saat ini, hanya Niu yang bisa masuk ke jajaran, dan tidak akan sulit baginya untuk masuk ke 10 besar." Dia berhenti sejenak, lalu berkata,
jika Niu menerobos ke tingkat pedestal spiritual, maka tempat pertama akan berada di dalam tas. Hei, Hu Niu tertawa bangga, memamerkan gigi putih kecilnya. Liu Yutong dan yang lainnya semua tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han akan menilai Hu Niu dengan sangat tinggi. Ini hanya seorang gadis kecil berusia 6 tahun. Selain itu, Hu Niu akan menerobos ke tingkat pedestal spiritual? Mendesis. Tunggu, Tuan Muda Han, apakah kamu tidak berpartisipasi? Zhu Jiu bertanya kosong. Tidak ada hadiah. Jadi mengapa aku harus berpartisipasi? Ling Han mengipasi tangannya, melambaikan pertanyaan. Ken Ye terkejut dan berseru, Tuan Muda Han, bisa peringkat ke Prodigy Roll mewakili kemuliaan tertinggi. Ling Han hanya tersenyum. Sebagai seseorang yang pernah menjadi kaisar alkimia dan kultivator elit Heaven Tier dalam kehidupan terakhirnya, apakah dia membutuhkan peringkat di Prodigy Roll untuk membuktikan dirinya? Selain itu, setelah dia bertemu Yao Huiyue, dia semakin tidak menganggap role ajaib ini dengan serius. Niu sudah cukup. Dapatkan tempat pertama, beri Ling Han. Hu Niu menyatakan, menepuk dada kecilnya. Ling Han tertawa keras dan berkata, baiklah, maka kali ini akan tergantung pada Niu. Dua jenius di Prodigy Roll sebenarnya mundur untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Ini secara alami menciptakan keributan yang kacau. Setiap hari, akan ada pengunjung yang tertarik untuk datang. Alasan awal mereka secara alami untuk mengalami perasaan indah dilayani oleh seseorang dari Prodigy Roll. Namun, selama mereka makan makanan lezat dari Forget Not, pasti akan ada kelompok besar pelanggan yang kembali. Sayangnya, ada ruang terbatas di restoran. Bahkan jika dibuka dari pagi sampai larut malam, pelanggan masih mengantri panjang, yang membuat Liu Yutong berpikir untuk membuka cabang. Setelah mendapat persetujuan Ling Han, dia segera mulai mencari tempat baru dengan semangat tinggi. Dalam sekejap mata, 10 hari lagi telah berlalu, dan Liu Yutong dan yang lainnya juga telah mengalami sesi kultivasi seperti neraka dalam menara hitam. Ling Han benar-benar melatih mereka sampai hampir mati. Kesulitan pelatihan mereka sudah cukup untuk menyebabkan menggigil. Setiap hari, ketika pelatihan mereka berakhir, mereka akan langsung tertidur saat mereka berbaring. Ini juga menyebabkan rencana Liu Yutong untuk memilih tempat baru akan ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut. Namun, efeknya juga sangat mengejutkan. Setelah memeras potensi tersembunyi di dalam mereka semua, kultivasi Liu Yutong dan yang lainnya telah sangat terlihat meningkat. Ini membuat Guang Yuan iri, dan dia juga bergabung dengan mereka untuk pelatihan. Akibatnya, segera, mereka mengalami rasa sakit dan kesenangan sekaligus. Kultivasi keempat meningkat sangat cepat, tetapi pengalaman ini juga menjadi mimpi buruk yang akan mengikuti mereka selama sisa hidup mereka. Ling Han pergi ke pavilion harta karun roh lagi dan membuat beberapa pertanyaan lagi tentang 9 daun hitam Ganoderma, tetapi Yin Hong masih menyuruhnya untuk menunggu. Dia kemudian pergi ke Forget Not. Pada saat ini, Liu Yutong dan yang lainnya sedang berlatih gila-gilaan di Menara Hitam, jadi ia secara alami harus mengambil alih lebih banyak masalah restoran. Namun, dia baru saja tiba di Forget Not dan belum masuk ketika dua orang menghentikannya dari melangkah lebih jauh. Benar-benar lelucon, ini urusannya, dan sebenarnya ada seseorang yang memanggilnya di depan bisnisnya sendiri. Seluruh tempat ini telah dipesan oleh tuan muda saya. Ini tidak akan melayani orang lain hari ini. Jadi tersesat seorang pria melambaikan tangannya pada Ling Han dengan jijik. Ling Han mengerutkan kening. Dia tidak pernah mengizinkan seluruh restoran dipesan sebelumnya. Sepertinya yang disebut tuan muda ini melakukannya dengan paksa. Karena yang terakhir telah melakukan banyak hal dengan paksa, dia juga tidak akan dicadangkan. Dia langsung mengulurkan kedua tangan dan mengambil keduanya. Lalu dia menarik keduanya ke satu sama lain. Pak. Mereka berdua pingsan. Dia berjalan masuk dan melihat bahwa para pelayannya gemetar ketakutan. Sementara itu, Sui Gu Cheng dan Ji Derong memiliki beberapa jejak kaki di tubuh mereka. Jelas, mereka telah ditendang. Hanya ada satu meja di seluruh aula di lantai 1, tempat seorang pemuda duduk.
dia memiliki sikap arogan seolah-olah dia tidak ingin berjalan-jalan dengan hidung mengarah ke langit. Umurnya paling banyak 20 tahun, dan ada 4 pelayan berdiri di belakangnya. Semuanya memakai ekspresi sanjungan. Hei, 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 rasanya benar-benar tidak buruk, kata pemuda itu, sambil terus makan. Ling Han berjalan mendekat, dan keempat pelayan itu segera berbalik ke arah Ling Han, dan menegur, "Tuan mudaku telah memesan seluruh tempat ini. Keluar dari sini." Ini adalah pertama kalinya aku mendengar bahwa pemiliknya bahkan tidak bisa memasuki rumahnya sendiri, kata Ling Han dengan tenang. "Oh, jadi kamu bos restoran ini?" Pria muda itu melirik Ling Han, memberi isyarat padanya, dan berkata, "Kamu tidak harus membuka bisnis bulan ini. Setelah aku selesai menonton turnamen prodigi, kamu cukup mengikuti aku kembali. Aku jamin itu tidak akan kerugianmu. Apakah kamu tidak akan berterima kasih kepada Tuan Muda Long?" Keempat pelayan itu menegur pada saat bersamaan. Bersambung ke chapter 431. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.